Oke, kita mulai. Hari ini kita nggak akan sekedar duduk manis dan dengerin kuliah. Anggap saja kita ini tim detektif. Dan kasus yang akan kita pecahkan adalah kasus paling mendasar dalam hidup. Apa itu baik, apa itu buruk, dan siapa yang berhak nentuin? Siap? Mari kita bedah TKP-nya. Ini dia peta investigasi kita hari ini. Pertama, kita bakal bongkar dulu kode rahasia dari dua kata yang sering banget bikin salah paham, etika dan moral. Terus kita akan menyelinap masuk ke markas besar sebuah aliran filsafat bernama teleologi. Dari sana, kita akan lihat ada dua jalan berbeda menuju kebahagiaan. Nah, puncaknya kita akan adu argumen dua filsuf kelas berat, Bentham lawan Mill, dengan kalkulator moral mereka. Terakhir, semua teori ini akan kita pakai buat membedah sebuah kasus nyata yang bakal menguji nurani Anda sebagai calon abdi negara. Oke, kita mulai dengan barang bukti pertama. Dua tersangka utama yang mukanya mirip tapi kelakuannya beda jauh. Etika dan moral. Kelihatannya sama, tapi kalau kita cek sidik jarinya, wah jauh beda. Coba jujur deh, seberapa sering kita pakai dua kata ini gantian seolah-olah mereka itu kembar siam? Nah, hari ini kita akan buktikan kalau mereka ini bahkan bukan sepupu jauh sekalipun. Coba perhatikan jejak forensiknya. Etika itu datang dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya karakter atau kebiasaan. Jadi, anggap saja etika ini ilmunya, semacam laboratorium untuk bertanya, kenapa sih A dianggap baik dan B dianggap buruk? Di sisi lain, moral itu dari bahasa Latin, mores, artinya adat istiadat. Ini prakteknya, aturan main yang diikuti orang banyak tanpa banyak tanya. Nah, ini kuncinya. Seseorang bisa saja sangat bermoral, ikut semua aturan adat, tapi belum tentu etis. Kalau dia nggak pernah berpikir kritis, kenapa aturan itu ada? Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia pun setuju. Etika itu ilmunya. Dia itu wasit yang menganalisis pertandingan yang namanya moral. Etika nggak kasih kita contekan jawaban, tapi dia kasih kita kacamata canggih buat ngelihat, aturan main ini adil nggak ya? Oke, urusan terminologi selesai. Sekarang kita masuk ke TKP filsafat yang pertama. Selamat datang di dunia teleologi. Dunia di mana niat baik atau niat jahat itu nggak terlalu penting. Yang paling dihitung di sini cuma satu, hasil akhirnya. Telos dalam bahasa Yunani itu artinya tujuan. Buat para penganut aliran ini, sebuah tindakan itu baru bisa dibilang baik atau buruk setelah kita lihat konsekuensinya. Jadi kalau ada yang tanya, berbohong itu salah nggak? Mereka bakal jawab, tergantung. Bohongnya buat apa dulu? Kalau buat nyelamatin nyawa orang, ya itu tindakan yang baik. Mulai menarik kan? Kalau memang tujuan akhir adalah segalanya, pertanyaannya, tujuan akhirnya itu apa sih? Nah, disinilah para filsuf teleologis ini pecah kongsi jadi beberapa geng. Masing-masing punya peta andalan yang katanya bisa menuntun kita ke harta karun yang sama, hidup yang baik. Di persimpangan jalan ini, ada dua geng besar yang menawarkan peta menuju hidup yang baik. Geng hedonisme dan geng eudaimonisme. Keduanya sama-sama janjiin kebahagiaan. Tapi, cara mereka mendefinisikan bahagia itu beda banget. Hedonisme ini sering banget disalahpahami sebagai hura-hura dan pesta pora. Padahal menurut Epicurus tujuannya itu ataraksia, jiwa yang tenang, gak cemas. Dan aponia, bebas dari rasa sakit fisik. Caranya dengan memenuhi keinginan yang alamiah dan perlu, kayak makan secukupnya dan punya teman baik. Bukan mengejar keinginan sia-sia yang justru bikin stres. Sebaliknya, Aristoteles datang dengan eudaimonisme. Buat dia, kebahagiaan sejati atau eudaimonia itu bukan soal enak-enakan, tapi tentang berkembang atau mekar sebagai manusia. Gimana caranya? Ya pakai akal budi kita semaksimal mungkin. Jadi bedanya jelas ya, yang satu mencari hidup yang enak, yang satu lagi mencari hidup yang bermakna. Dan sekarang, kita sampai di pertandingan utamanya. Di dalam cabang teleologi yang paling berpengaruh, yaitu utilitarianisme, dua filsuf Inggris menciptakan alat ukur moralitas. Di sudut merah, Jeremy Bentham, dan di sudut biru, muridnya sendiri, John Stuart Mill. Ini dia mantra sakti mereka. Kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Kedengarannya bagus banget kan? Adil, simple, dan to the point. Tapi justru di sini masalahnya dimulai. Apa itu kebahagiaan? Dan emangnya kebahagiaan bisa diukur pakai angka? Bentham orangnya super pragmatis. Buat dia, kebahagiaan itu soal matematika sederhana. Jumlahin jumlah kesenangan, terus kurangi semua penderitaan. Kalau hasilnya plus, berarti tindakan itu baik. Titik. Sebuah kalkulator moral yang dingin, efisien, tanpa perasaan. Tapi muridnya Mill nggak terima.
Dia bilang, tunggu dulu bos, nggak semua kesenangan itu sama. Kata Mill, lebih baik jadi manusia yang galau daripada jadi babi yang bahagia. Kenapa? Karena ada kualitas, bukan cuma kuantitas. Kebahagiaan dari baca buku filsafat katanya, ya beda level sama kebahagiaan makan enak. Dan yang lebih penting, kata Mill, prinsip kebahagiaan mayoritas nggak boleh jadi alasan buat nindas minoritas. Oke, teori-teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kita turun ke lapangan. Kita akan uji dua kalkulator moral ini pada sebuah dilema yang mungkin banget akan Anda hadapi nanti sebagai seorang pembuat kebijakan. Jadi, coba bayangkan skenario ini. Pemerintah punya rencana super ambisius, membangun sebuah bendungan raksasa. Proyek ini dijanjikan bakal membawa kemakmuran, listrik, dan irigasi buat ratusan ribu orang di 5 kabupaten sekaligus. Mulia sekali tujuannya. Tapi selalu ada tapinya. Ini dia datanya. Di satu sisi, ada manfaat ekonomi yang luar biasa besar untuk mayoritas. Tapi di sisi lain, ada 2 desa yang harus dikorbankan. Rumah, ladang, kenangan, bahkan situs bersejarah dan tanah adat yang tak ternilai harganya bakal tenggelam selamanya. Jadi, ini pertarungannya. Manfaat besar untuk orang banyak melawan penderitaan total untuk segelintir orang. Coba kita keluarkan kalkulatornya Bentham. Kita hitung ya. Manfaat untuk 5 kabupaten, kesenangannya intens, durasinya panjang, jangkauannya luas banget. Sekarang penderitaan 2 desa. Intensitasnya tinggi, tapi jangkauannya kecil. Kalau dihitung-hitung, angkanya jelas lebih besar di sisi manfaat. Jadi, menurut kalkulator Bentham yang dingin itu, proyek ini secara etis dibenarkan. Lanjut. Tapi, tiba-tiba Mill datang dan membanting kalkulator itu. Dia akan bertanya, tunggu sebentar, kesenangan macam apa yang sedang kalian bandingkan? Apakah panen padi yang melimpah, sebuah kuantitas, bisa menggantikan hilangnya identitas, sejarah, dan warisan budaya, sebuah kualitas yang nggak bisa diukur dengan uang? Rasa sakit karena kehilangan akar, kehilangan jati diri, apa bisa dikompensasi dengan angka di laporan ekonomi? Disinilah pandangan Mill membuat semuanya jadi jauh lebih rumit, dan mungkin jauh lebih manusiawi. Jadi sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Kalau suatu saat nanti, Anda yang duduk di kursi panas itu, dan di depan Anda ada dilema seperti ini, kalkulator siapa yang akan Anda pakai? Kalkulator kuantitas milik Bentham yang efisien dan cepat? Atau kalkulator kualitas milik Mill yang rumit tapi penuh empati? Jawabannya nggak pernah gampang. Dan itulah kenapa kita belajar etika. Coba renungkan baik-baik. Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda lihat sesuatu yang kelihatannya bagus, hasilnya oke, tapi kok di hati rasanya ada yang aneh, ada yang salah gitu. Nah, perasaan ganjil itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Kita bakal geser fokus nih, dari yang tadinya cuma lihat hasilnya apa, sekarang kita mau lihat niatnya apa sih. Kita bakal ngomongin soal kewajiban dan karakter di balik sebuah keputusan. Oke, kita langsung aja ya ke contoh yang kayaknya sering banget kita lihat. Ada politisi bagi-bagi bansos. Di bungkusnya ada foto muka dia gede banget. Bantuannya sih nyampe ke yang butuh, hasilnya kan bagus tuh. Tapi, niat di balik stiker foto itu gimana? Kok rasanya aneh ya? Nah, pertanyaan, ini etis atau enggak sih? Inilah yang bakal kita kulik abis hari ini. Jadi, intinya kita ganti kacamata. Kalau di pembahasan sebelumnya kita nanya hasil akhirnya bagus nggak, sekarang pertanyaannya lebih nusuk. Tindakannya itu sendiri benar atau salah? Nah, pergeseran inilah yang disebut dari teleologi yang fokus ke tujuan, ke deontologi yang fokus ke kewajiban. Dan buat ngebantu kita mikir, kita bakal pinjam alat bedah dari seorang filsuf legendaris, Immanuel Kant. Teorinya yang super terkenal, deontologi, bakal jadi pisau analisis pertama kita buat ngelihat masalah korupsi. Yuk kita bedah bareng. Deontologi itu gampangnya gini, ada beberapa tindakan yang dari sananya emang udah bener atau salah. Mau hasilnya nanti gimana, itu urusan belakangan. Bohong ya salah, titik. Nolong orang ya bener, titik. Jadi fokusnya itu murni ke perbuatannya, bukan akibatnya. Nah, ini nih yang bikin pemikiran Kant itu keras banget. Buat dia, nilai moral sebuah tindakan itu 100%, ya 100% ada di niat baik di baliknya. Jadi bisa aja Anda ngelakuin sesuatu, terus hasilnya malah berantakan, kacau balau. Tapi kalau niat Anda murni karena kewajiban moral, menurut Kant, tindakan Anda itu tetap etis. Biar lebih jelas, Kant ngebagi perintah moral jadi 2. Yang pertama namanya imperatif hipotetis. Ini tuh perintah yang ada syaratnya, jika maka. Contohnya, jangan nyorong kalau takut masuk penjara. Buat Kant, ini sih bukan moral. Kenapa? Soalnya motivasinya rasa takut.
Nah, yang kedua, ini yang penting. Namanya imperatif kategoris. Perintah mutlak, nggak pakai syarat. Jangan nyolong, titik. Ini baru moralitas sejati. Anda ngelakuin sesuatu ya karena itu hal yang benar, bukan karena ada udang di balik batu. Oke, terus gimana cara kita tahu mana yang jadi kewajiban moral kita? Kan ngasih kita semacam 3 filter atau tes. Pertama, universalitas. Coba bayangin, tindakan Anda ini bisa nggak dijadiin aturan buat semua orang di dunia? Kalau Anda bohong, Anda rela nggak kalau semua orang juga boleh bohong? Nah loh. Kedua, kemanusiaan. Anda ngelihat orang lain itu sebagai manusia utuh atau cuma sebagai alat buat mencapai tujuan Anda? Dan yang ketiga, otonomi. Keputusan Anda ini benar-benar datang dari pikiran rasional Anda sendiri atau karena ada paksaan dari luar? Oke. Teorinya kan kedengarannya rapi banget ya. Hitam putih, jelas. Tapi kita semua tahu kan, dunia nyata itu nggak kayak gitu. Hidup ini lebih rumit, lebih abu-abu. Kadang kewajiban yang satu malah tabrakan sama kewajiban yang lain. Nah, ini dilema klasik yang bikin sistemnya kan agak goyang. Bayangin deh, ada pembunuh datang ke rumah Anda, nyari teman Anda yang lagi ngumpet di dalam. Menurut kan, kewajiban Anda kan jangan bohong. Tapi di sisi lain, Anda juga punya kewajiban buat melindungi nyawa. Nah loh, buatkan yang super kaku, Anda tetap gak boleh bohong. Disinilah kita mulai mikir, jangan-jangan aturan yang terlalu absolut ini malah jadi bumerang di dunia nyata. Di tengah kebingungan ini, muncullah seorang filsuf bernama W.D. Ross. Dia sebenarnya setuju sama Kant kalau kewajiban itu penting banget. Tapi, dia lebih realistis. Kata Ross, kita itu punya beberapa kewajiban inti, dia nyebutnya prima facie, yang semuanya itu penting. Tapi, nggak ada satupun yang mutlak berlaku di semua situasi. Nah, ini dia 7 kewajiban intinya. Mulai dari setia sama janji, sampai jangan ngerugiin orang lain. Kalau kita balik ke kasus pembunuh tadi, menurut Ross, kita punya kewajiban fidelity atau kejujuran. Tapi kita juga punya kewajiban non-maleficence, yaitu jangan celakain teman kita. Tugas kita sekarang adalah nimbang mana yang lebih berat. Dan di situasi itu jelas kan, nyelamatin nyawa teman kita itu jauh lebih penting daripada ngomong jujur ke pembunuh. Jauh lebih fleksibel kan? Sekarang siap-siap, kita bakal banting setir. Kita lupain dulu soal tindakan dan aturan. Sekarang kita bakal fokus ke orangnya, ke si pelaku. Selamat datang di dunia etika keutamaan ala Aristoteles. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita kan? Aristoteles itu nggak mau pusing-pusing sama daftar aturan yang kaku. Buat dia, etika itu soal membangun karakter, soal jadi orang yang baik. Kalau kita berhasil menumbuhkan keutamaan dalam diri, ya tindakan baik itu bakal keluar dengan sendirinya, secara natural. Jadi fokusnya itu ke dalam, membentuk pribadi yang anti korupsi dari akarnya. Dan idenya yang paling terkenal itu namanya jalan tengah atau the golden mean. Gampangnya gini, kebaikan itu ada di tengah-tengah, di antara dua sifat jelek yang ekstrim. Contoh keberanian, itu bukan berarti nggak punya rasa takut sama sekali. Itu jalan tengah antara pengecut yang takut berlebihan dan nekat yang nggak punya rasa takut sama sekali. Atau kedermawanan, itu ada di tengah-tengah antara kikir dan boros. Oke, jadi sekarang kita udah punya 3 senjata di tangan kita nih. Ada deontologinya Kant yang hitam putih, ada prima facie-nya Ross yang lebih fleksibel, dan ada etika keutamaannya Aristoteles yang fokus ke karakter. Sekarang, waktunya kita pakai semua alat ini buat operasi bedah 2 kasus korupsi yang rumit. Coba deh, posisikan diri Anda di sini. Anda seorang PNS. Atasan Anda yang dulu ngerekrut Anda yang ngasih kepercayaan ke Anda, ternyata main kotor. Markup harga proyek, waduh. Di satu sisi, Anda merasa punya utang budi, ada loyalitas. Tapi di sisi lain, ini kan uang rakyat, ini soal keadilan. Dilema berat banget kan? Kira-kira apa yang bakal Anda lakuin? Nah, disinilah kerangkanya W.D. Ross jadi berguna banget. Ini bukan lagi soal benar atau salah yang gampang. Ini pertarungan antar kewajiban yang dua-duanya ada benernya. Kewajiban kesetiaan dan terima kasih ke atasan, langsung head-to-head sama kewajiban keadilan buat negara dan tidak merugikan rakyat. Ross nggak ngasih kita contekan jawaban. Dia justru maksa kita buat mikir dan nimbang sendiri. Di situasi kayak gini, kewajiban mana yang bobotnya lebih berat? Oke, sekarang kita balik lagi ke kasus pertama tadi. Kasus bansos berstiker wajah politisi. Kalau tadi kita cuma ngerasa ganjil, sekarang kita punya alat bedah yang lebih tajam. Ya benar, orang-orang jadi terbantu, hasilnya bagus. Tapi, ayo kita pakai kacamata Ken buat ngintip niat di baliknya.
Ini dia prinsip kemanusiaan dari Kant, dan ini salah satu yang paling nonjok. Intinya cuma satu, jangan pernah jadiin manusia lain sebagai alat. Setiap orang itu bukan batu loncatan buat mencapai tujuan Anda, mereka itu tujuan pada dirinya sendiri. Mereka punya martabat, punya nilai, dan harus dihormati sebagai manusia. Jadi kalau pakai kacamatanya Kantar, vonisnya jelas, nggak ada tawar-menawar. Walaupun hasilnya baik, orang-orang dapat bantuan, niat di belakangnya itu cacat moral. Si wali kota ini udah merendahkan martabat para penerima bansos. Mereka bukan lagi dilihat sebagai manusia yang perlu ditolong, tapi cuma sebagai alat pendulang suara. Buat Kantar ini udah jelas, tidak etis. Titik. Semua obrolan kita hari ini akhirnya ngerucut ke satu pertanyaan besar. Sebenarnya, akar korupsi itu ada di mana sih? Apa karena aturannya yang lemah dan bisa diakalin? Atau karena cara kita berpikir tentang benar dan salah itu yang keliru? Atau jangan-jangan akarnya ada di tempat yang lebih dalam lagi, di karakter kita masing-masing, yang kita bentuk sedikit demi sedikit setiap hari? Mungkin jawabannya bukan salah satu. Sidang gagasan kita buka hari ini. Selamat datang. Di sini kita akan melakukan sebuah penyelidikan mendalam. Sebuah bedah etika terhadap tata kelola pemerintahan. Mari kita timbang bersama berbagai kebijakan publik, tapi bukan dengan opini semata ya, melainkan dengan raca filsafat yang sudah teruji ribuan tahun. Anggap saja kutipan dari Aristoteles ini sebagai pasal 1 ayat 1 dalam persidangan kita. Prinsip fundamental inilah yang akan jadi palu hakim untuk setiap argumen dan jadi pemandu kita dalam seluruh analisis ke depan. Oke, ini dia daftar perkara yang akan kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu peta besar etika, lalu kita lanjut membedah apa itu hak. Setelah itu, kita akan lihat berbagai jenis neraca keadilan memakai alat uji super canggih dari John Rawls, dan puncaknya, kita bawa semua teori ini ke ruang sidang untuk mengadili kebijakan yang benar-benar ada. Nah, sebelum kita bisa menghakimi sebuah kebijakan itu baik atau buruk, kita harus paham dulu dong wilayahnya. Sama seperti di pengadilan, kita harus tahu yurisdiksinya. Jadi yuk, kita buka dulu peta besar etika ini untuk tahu dari mana landasan argumen kita berasal. Jadi, peta etika ini punya 3 wilayah utama. Gampangnya gini. Pertama, metaetika. Ini yang nanya, sebenarnya baik itu artinya apa sih? Kedua, etika normatif. Ini yang nanya, oke, terus gimana caranya kita bertindak baik? Dan yang ketiga, etika terapan. Ini yang paling praktis. Gimana kita menerapkan ini semua ke masalah-masalah di dunia nyata? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental, metaetika. Dia ini nggak nanya, apakah korupsi itu baik? Bukan, dia nanyanya lebih dalam. Waktu kita bilang korupsi itu jahat, apa sih maksud dari kata jahat itu? Jadi metaetika ini ibaratnya ngecek fondasi dari seluruh bangunan moral kita. Nah, kalau etika normatif, ini fungsinya seperti arsitek moral. Disinilah teori-teori besar seperti utilitarianisme atau deontologi lahir. Mereka yang membuat cetak biru atau blueprint tentang bagaimana kita seharusnya mengambil keputusan etis dalam hidup sehari-hari. Dan ini puncaknya, etika terapan. Disinilah teori bertemu dengan kenyataan. Bagaimana prinsip-prinsip tadi kita pakai buat mecahin dilema di rumah sakit, di rapat direksi, atau ya dalam kebijakan pemerintah. Inilah ruang sidang tempat teori diuji dengan bukti-bukti nyata. Oke, petanya udah paham. Sekarang kita perlu periksa peralatannya. Dalam menegakkan keadilan, alat yang paling esensial itu adalah hak. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini penting banget bedainnya. Ada hak legal, ini yang tertulis jelas di UUD atau peraturan. Gampangannya, ini hak yang bisa Anda bawa ke pengadilan. Terus ada hak moral, ini hak yang kita punya semata-mata karena kita manusia, gak peduli hukum negara bilang apa. Ini bedanya antara apa yang legal dan apa yang benar. Selanjutnya, kita bedain lagi. Ada hak khusus, contohnya hak saya untuk dapat bayaran kalau saya sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Ini cuma berlaku buat pihak yang terikat kontrak. Tapi ada juga hak umum, atau kita kenal sebagai hak asasi manusia, contohnya hak untuk hidup. Anda punya hak ini tanpa perlu tanda tangan kontrak dengan siapapun. Dan ini pembedaan yang krusial banget dalam kebijakan publik. Hak positif itu hak untuk diberi sesuatu. Contohnya hak dapat pendidikan gratis atau bantuan sosial. Negara wajib menyediakan. Nah, kalau hak negatif itu hak untuk tidak diganggu. Contohnya hak untuk bebas berpendapat, negara jangan ikut campur. Debat antara dua jenis hak ini sering jadi jantung dari banyak kebijakan pemerintah. Sekarang kita sampai ke inti dari persidangan kita, keadilan.
Keadilan itu ibarat mekanisme untuk menimbang dan menyeimbangkan semua hak dan kewajiban yang rumit tadi dalam masyarakat. Mari kita lihat teracanya lebih dekat. Para filsuf membagi keadilan jadi 3 jenis utama. Gampangnya gini, keadilan distributif itu nanya siapa dapat apa, keadilan kompensatori nanya gimana cara ganti rugi yang adil, dan keadilan retributif nanya apa hukuman yang setimpal buat pelanggar. Yuk kita fokus ke keadilan distributif karena ini penting banget dalam kebijakan publik. Ada 3 pandangan utama yang sering berantem. Kaum egalitarian bilang, pokoknya semua bagi rata. Kaum kapitalis bilang, nggak bisa gitu dong, yang kerja lebih keras harus dapat lebih banyak. Terakhir, kaum sosialis bilang, yang paling penting, distribusikan sumber daya ke yang paling butuh. Nah, kebijakan publik itu hampir selalu tarik-menarik di antara 3 kutub ini. Terus gimana kita nentuin mana prinsip yang paling adil? Nah, ada seorang filsuf hebat bernama John Rawls yang ngasih kita sebuah alat uji yang luar biasa. Sebuah eksperimen pikiran yang bisa kita sebut ujian etika paling pamungkas. Coba dibayangin sejenak. Anda ditugasin bikin aturan main untuk sebuah masyarakat baru dari nol. Tapi ada satu syarat. Anda nggak tahu bakal lahir jadi siapa di masyarakat itu. Bisa jadi konglomerat, bisa jadi buruh pabrik, bisa jadi sehat, bisa jadi sakit. Nah, dengan pertaruhan sebesar itu, aturan main seperti apa yang bakal Anda buat? Inilah yang disebut selubung ketidaktahuan atau veil of ignorance. Karena kita nggak tahu nasib kita, bias pribadi kita hilang. Kata Rawls, dalam kondisi buta seperti ini, kita semua pasti akan main aman. Kita akan memilih aturan yang paling melindungi orang yang paling lemah. Kenapa? Ya karena bisa jadi orang lemah itu adalah kita sendiri. Inilah yang disebut strategi maksimum, memaksimalkan nasib minimum. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita bawa 2 kebijakan pemerintah yang nyata ke hadapan pengadilan etika ini. Kita akan pakai semua perangkat yang sudah kita pelajari tadi, peta etika, konsep hak, neraca keadilan, dan tentu saja ujian Rawls untuk menilainya. Mari kita mulai. Perkara pertama yang kita hadirkan, pemerintah menggelontorkan subsidi yang sangat besar, 80 juta rupiah, untuk setiap pembeli mobil listrik. Tapi di saat yang bersamaan, subsidi untuk transportasi publik seperti KRL atau bis yang dipakai jutaan orang malah dipangkas. Grafik ini nunjukin dengan jelas betapa timpangnya alokasi sumber daya negara. Sekarang mari kita gunakan ujian Rawls. Anda berada di posisi asali, di balik selubung ketidaktahuan. Anda nggak tahu nasib Anda. Pertanyaannya, apakah Anda berani berjudi dengan menyetujui aturan yang sangat menguntungkan segelintir orang di puncak, sementara yang di bawah makin susah? Dari kacamata keadilan distributif, kebijakan ini adil menurut siapa? Egalitarian, kapitalis, atau sosialis? Atau jangan-jangan nggak ada satupun yang terpenuhi? Mari kita beralih ke perkara kedua. Warga yang tanahnya terkena proyek strategis nasional dipaksa menjual dengan harga ganti rugi di bawah harga pasar. Alasannya? Klasik, demi kepentingan negara. Konflik intinya jelas banget di sini. Kompensasi yang ditawarkan negara versus nilai wajar yang seharusnya diterima warga. Ini argumen penutupnya. Pertama, dari sisi keadilan kompensatori, apakah ganti rugi di bawah pasar itu benar-benar mengganti kerugian atau justru malah menciptakan kerugian baru bagi warga? Kedua, dari sisi hak negatif, bukankah negara seharusnya melindungi hak milik warganya? Tapi di kasus ini, apakah negara justru menjadi pihak yang paling agresif melanggar hak tersebut? Sidang kita sudah sampai di akhir. Peta sudah dibentangkan, alat analisis sudah diberikan, dan bukti-bukti dari 2 kasus nyata sudah kita periksa bersama. Tapi, kami tidak akan memberikan putusan. Karena dalam pengadilan demokrasi, juri utamanya adalah Anda, masyarakat. Pertanyaan terakhir ini kami serahkan kepada Anda. Setelah menimbang semuanya, kemana seharusnya neraca keadilan ini berpihak? Sidang ditutup. Halo, selamat datang kembali. Hari ini, yuk kita coba lihat lebih dalam ke diri kita sendiri. Kita akan ngobrolin soal nilai-nilai yang jadi panduan setiap tindakan kita. Apalagi kalau kita bicara soal pelayanan publik. Ini bukan cuma soal teori, tapi lebih kayak cermin buat kita semua. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling personal ini. Coba deh, ambil waktu sebentar buat merenung. Apa sih yang benar-benar jadi penggerak Anda? Karena jawaban dari pertanyaan inilah yang nantinya jadi semacam kompas moral kita, baik di kehidupan pribadi maupun di kantor. Oke, jadi apa sih sebenarnya nilai itu? Gampangnya gini, nilai itu adalah keyakinan kita yang paling dasar. Keyakinan tentang apa yang benar, apa yang penting, dan itu yang kita jadikan standar dalam hidup. Ini bukan cuma soal suka atau nggak suka, tapi ini adalah prinsip yang jadi fondasi karakter kita.
Biar lebih gampang memahaminya, kita akan pakai sebuah peta. Peta ini datang dari seorang psikolog bernama Shalom Schwartz yang berhasil memetakan nilai-nilai dasar manusia. Anggap aja ini alat bantu buat kita kenal sama diri sendiri lebih dalam. Nah, Schwartz ini mengelompokkan nilai-nilai dasar manusia ke dalam 4 area besar ini. Masing-masing punya dorongan yang beda-beda. Ada yang bikin kita pengen terus berubah, ada yang bikin kita pengen mempertahankan yang sudah ada. Ada yang fokusnya ke diri sendiri, ada juga yang fokusnya ke orang lain. Yuk kita lihat 2 area pertama, yang fokusnya tuh ke diri sendiri banget. Di satu sisi, ada keterbukaan pada perubahan. Ini yang mendorong kita buat cari tantangan, kesenangan, dan berpikir mandiri. Di sisi lain, ada peningkatan diri. Nah, ini dorongan buat mengejar status, kekuasaan, dan sukses secara pribadi. Sekarang, kita geser ke sisi seberangnya, ke nilai-nilai yang orientasinya lebih ke sosial. Konservasi itu soal menjaga keamanan, stabilitas, dan tradisi. Sementara itu, pelampauan diri itu soal gimana kita bisa lebih mentingin kesejahteraan orang lain di atas kepentingan pribadi, entah itu buat masyarakat luas atau orang-orang di sekitar kita. Nah, disinilah letak konflik utamanya. Coba lihat deh, pelampauan diri sama peningkatan diri itu posisinya berseberangan. Artinya apa? Seseorang yang terobsesi banget sama kekuasaan dan status pribadi biasanya akan sulit untuk tulus peduli sama orang lain. Disinilah seringkali bibit-bibit dilema etis itu muncul. Oke, setelah kita ngerti peta nilai pribadi, sekarang saatnya kita lihat kompas yang wajib dipegang oleh setiap aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Ini bukan pilihan, tapi standar perilaku yang sudah ditetapkan. Ini dia, berakhlak. Perlu diingat, ini bukan sekedar akronim atau slogan loh. Ini adalah kerangka nilai yang jadi identitas dan panduan setiap ASN dalam melayani negara dan masyarakat. Coba kita bedah satu persatu ya. Berorientasi pelayanan itu artinya kita harus gercep, paham, dan jadi solusi buat kebutuhan masyarakat. Akuntabel itu artinya semua yang kita kerjakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dasarnya ya jujur dan berintegritas. Dan kompeten? Artinya kita nggak boleh berhenti belajar, harus selalu siap hadapi tantangan baru. Lanjut, harmonis. Ini soal menciptakan lingkungan kerja yang nyaman buat semua orang. Lalu loyal. Nah, ini penting banget, catat ya. Loyal itu ke negara, bukan ke atasan atau perorangan. Terus adaptif, kita harus siap berinovasi. Dan terakhir, kolaboratif, karena kita nggak bisa kerja sendiri, harus sinergi. Biar lebih kebayang, kita lihat gimana nilai nasional ini diterjemahkan di level institusi, contohnya di Kementerian Keuangan. Nilai akuntabel dikuatkan jadi integritas, nilai adaptif jadi kesempurnaan, yang artinya dorongan buat perbaikan terus-menerus. Ini bukti kalau nilai inti ASN itu bukan cuma pajangan, tapi jadi budaya kerja yang nyata. Nah, ini dia inti dari obrolan kita. Gimana kalau peta nilai pribadi kita ternyata nggak sejalan sama kompas profesional yang harus kita pegang? Disinilah ujian integritas yang sesungguhnya terjadi. Coba bayangkan sebuah skenario. Ada seorang pejabat, secara pribadi, dia suka banget sama simbol-simbol kesuksesan. Katakanlah mobil sport, jam tangan mahal. Tapi dia kerja di sebuah lembaga yang nilai utamanya itu kesederhanaan dan integritas. Pertanyaannya jadi pelik kan? Uangnya mungkin halal, nggak ada urusan hukum. Tapi, apakah itu etis? Apakah gaya hidupnya itu nggak merusak kepercayaan publik ke institusinya? Gimana dampaknya ke nilai-nilai organisasi yang harusnya dia junjung tinggi? Kalau kita pakai kacamata teori Schwartz tadi, kelihatan banget kan gesekannya? Nilai pribadi si pejabat ini ada di area peningkatan diri, mengejar status, kesenangan. Sementara nilai organisasinya ada di area konservasi, menjaga tradisi integritas dan kepantasan. Ini jelas-jelas sebuah tabrakan nilai. Oke, sekarang kasus kedua. Bayangkan seorang atasan meminta Anda untuk memanipulasi laporan, biar kelihatan bagus dan dapat penghargaan. Alasannya, demi nama baik institusi. Dan dia pakai kata sakti, kamu harus loyal. Nah, loh, pertanyaan ini langsung menusuk ke jantung etika kita. Apakah loyalitas itu artinya patuh buta sama atasan, sekalipun perintahnya salah? Atau loyalitas kita yang sejati itu harusnya ke sesuatu yang lebih besar, yaitu ke publik dan kebenaran. Jadi, biar nggak ada salah kaprah lagi, definisi loyal dalam berakhlak itu super jelas. Loyalitas utama seorang ASN itu kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Titik. Bukan ke individu atasan. Justru mematuhi perintah ilegal atas nama loyalitas adalah bentuk pengkhianatan yang paling nyata. Dari semua dilema ini, kita bisa tarik satu benang merah yang penting banget. Integritas itu ternyata bukan sesuatu yang kita punya begitu saja.
Integritas itu adalah pilihan sadar yang kita buat setiap hari di setiap keputusan. Inilah solusinya. Kunci untuk bisa lolos dari persimpangan jalan yang dilematis tadi adalah saat kita bisa dengan sadar menyelaraskan peta pribadi kita dengan kompas profesional kita. Ketika keduanya menunjuk ke arah yang sama, yaitu untuk kebaikan publik, disitulah integritas sejati terbentuk. Kita tutup dengan pemikiran ini. Pada akhirnya, integritas itu adalah soal keberanian moral. Keberanian untuk bilang tidak. Keberanian untuk melakukan hal yang benar walaupun susah. Dan keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini. Jadi, pertanyaannya kembali ke Anda. Pilihan sadar apa yang akan Anda buat hari ini? Pernah nggak sih ngerasa kerja lagi, kok rasanya gitu-gitu aja ya? Cuma jadi rutinitas? Nah, kalau Anda pernah merasakan hal yang sama, pembahasan kita kali ini pas banget. Kita akan bongkar habis-habisan apa itu semangat kerja yang sejati dan gimana caranya menyalakan kembali api di dalam diri kita. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental nih. Buat Anda pribadi, kerja itu apa sih? Apa sekedar beban yang harus dipikul setiap hari? Kewajiban buat bayar tagihan? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah berkah, sebuah panggilan yang jauh lebih besar dari itu? Coba deh bayangkan skenario ini. Mungkin cukup familiar ya. Ada seorang pegawai, dia absen pagi, cek. Habis itu dia pergi sarapan ya, 2 jam. Siangnya bukannya kerja, malah tidur. Sore absen pulang. Kelihatannya sih nggak ada uang yang dicuri ya kan? Tapi ada yang jauh lebih berharga yang hilang di sini. Waktu, potensi. Nah pertanyaannya, kok bisa begini? Apa sih yang sebenarnya hilang dari orang ini? Nah, untuk menjawab itu, kita harus paham dulu 2 konsep kunci yang sering banget ketukar. Ini dia bedanya, dan ini penting banget. Oke, lihat perbandingannya. Ada etika dan ada etos. Gampangnya gini, etika itu kayak rem di mobil Anda. Penting banget. Fungsinya biar kita nggak nabrak, nggak melanggar aturan, nggak celaka. Etika itu soal benar dan salah. Tapi, mobil kan nggak akan jalan kalau cuma direm terus kan? Nah, disinilah etos berperan. Etos itu pedal gasnya. Dia yang bikin kita melaju, yang ngasih kita tenaga, semangat, gairah buat maju ke depan. Jadi, etika itu menjaga kita dari hal buruk, tapi etoslah yang mendorong kita menuju hal-hal hebat. Jadi, masalahnya seringkali bukan karena kurang aturan, bukan kurang rem, tapi karena mesinnya nggak nyala, nggak ada gasnya. Nah, seorang pakar bernama Jansen Sinamo menawarkan kita 8 mesin super bertenaga yang bisa kita pasang dalam diri kita untuk melesat. Siap? Mesin yang pertama, kerja itu rahmat. Coba deh renungkan sejenak. Berapa banyak orang di luar sana yang menginginkan pekerjaan Anda? Melihat kerja sebagai anugerah, sebagai berkah, itu mengubah segalanya. Anda jadi bekerja dengan tulus, dengan rasa syukur yang mendalam, bukan lagi beban, tapi sebuah hadiah. Yang kedua, kerja adalah amanah. Ini soal kepercayaan. Setiap pekerjaan, sekecil apapun, itu adalah sebuah titipan, sebuah amanah. Saat kita sadar kita dipercaya, secara otomatis kita akan bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab. Kita nggak mau kan mengkhianati kepercayaan itu? Mesin ketiga, nah ini dalam banget. Kerja adalah panggilan. Ini bukan lagi soal job desk, ini soal misi hidup. Anda merasa terpanggil untuk melakukan ini. Kalau sudah begini, Anda nggak akan kerja setengah-setengah. Pasti tuntas, dan yang paling penting, penuh integritas. Lanjut, yang keempat. Kerja adalah aktualisasi diri. Kerja itu bukan cuma buat cari duit, tapi juga panggung buat kita tumbuh. Tempat kita keluarin semua potensi yang kita punya. Setiap proyek, setiap tantangan, itu kesempatan buat jadi versi diri kita yang lebih hebat lagi. Jadi, kita kerja keras penuh semangat. Mesin kelima, kerja adalah ibadah. Ini levelnya transendental. Apapun yang kita kerjakan, kita niatkan sebagai bentuk pengabdian kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Bisa kepada Tuhan, kepada kemanusiaan. Hasilnya, kita akan bekerja dengan sangat serius. Dan yang paling indah, penuh kecintaan. Nah, yang keenam ini favorit saya. Kerja adalah seni. Siapa bilang cuma pelukis atau musisi yang seniman? Anda juga bisa. Lihat pekerjaan Anda sebagai kanvas kosong. Gimana caranya biar hasilnya indah, cerdas, kreatif? Anda bukan lagi sekedar eksekutor, tapi seorang kreator, seorang maestro di bidang Anda. Ketujuh, kerja adalah kehormatan. Ini soal harga diri profesional. Pekerjaan kita itu cerminan diri kita. Kalau hasilnya asal-asalan, kita sendiri yang malu kan? Makanya, orang yang punya etos ini akan selalu berusaha memberikan yang terbaik, bekerja unggul dan tekun sampai tuntas. Karena ini soal kehormatan. Dan mesin pamungkas yang ke-8. Kerja adalah pelayanan. Pada akhirnya,
kerja kita itu untuk siapa? Untuk orang lain, untuk masyarakat. Saat kita sadar bahwa esensi dari pekerjaan kita adalah melayani, kita akan melakukannya dengan paripurna, total, dan dengan kerendahan hati. Bukan lagi soal saya, tapi soal mereka yang kita layani. Oke, ke-8 mesin tadi keren banget ya. Tapi itu kan teori. Gimana di dunia nyata? Nah, sekarang kita lihat dua sisi mata uang. Apa yang terjadi kalau mesin-mesin Ethos itu mati versus saat mesin itu menyala terang benderang? Di sebelah kiri, kita lihat lagi kasus pegawai yang korupsi waktu tadi. Mesin Ethos mana yang mati? Jelas, Ethos amanah nggak ada, nggak merasa bertanggung jawab. Ethos ibadah juga hilang, nggak ada cinta sama pekerjaannya, dan Ethos kehormatan jauh panggang dari api. Hasilnya, waktu terbuang sia-sia. Nah, sekarang lihat sisi sebaliknya, tim IT yang bikin aplikasi sampai lembur. Mesin apa yang menyala? Wow, Ethos seni, mereka berkreasi. Dan Ethos pelayanan, karena mereka tahu aplikasi itu akan membantu jutaan orang. Mereka lelah tapi mereka bangga. Beda banget kan? Dari level individu, sekarang kita coba naikkan lagi perspektif kita ke level yang lebih besar, level bangsa. Ada sebuah konsep luhur yang disebut Catur Dharma Mahardika. Ini tentang bagaimana etos kerja kita bisa jadi sebuah pengabdian untuk negeri. 4 dharma ini adalah panggilan jiwa. Pertama, bukan cuma kerja biasa, tapi mencetak prestasi dengan motivasi superior. Kedua, bukan cuma mikirin hari ini, tapi membangun masa depan dengan kepemimpinan yang visioner. Ketiga, nggak cuma menjalankan rutinitas, tapi menciptakan nilai baru lewat inovasi yang kreatif. Dan keempat, nggak cuma standar, tapi selalu meningkatkan mutu lewat keunggulan insani. Ini adalah cara kita mengubah pekerjaan sehari-hari menjadi sebuah kontribusi nyata untuk Indonesia. Baik, jadi apa inti dari semua ini? Intinya adalah sebuah pergeseran fundamental. Dari sekedar pokoknya kerja, jadi inilah karya saya. Dari kewajiban menjadi inspirasi. Jadi ingat baik-baik, etika itu penting. Dia menyelamatkan kita dari kegagalan, dari jatuh ke jurang. Tapi yang membawa kita terbang menuju puncak, menuju kehebatan, itu adalah etos. Etika itu rem, etos itu pedal gas. Kita butuh keduanya, tapi untuk maju, kita harus berani injak gas. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan untuk Anda renungkan malam ini. Dari 8 mesin etos yang sudah kita bahas, mesin mana yang akan Anda nyalakan paling kencang besok pagi? Oke, sadar atau enggak, di balik setiap urusan KTP, pajak, atau layanan publik apapun yang kita dapat, sebenarnya ada sebuah pertarungan yang nggak kelihatan. Bukan perang senjata ya, tapi perang batin. Perang integritas di dalam diri setiap aparatur sipil negara. Dan pilihan yang mereka ambil setiap hari, itu yang menentukan nasib kepercayaan kita semua sebagai warga negara. Nah, ini dia pertanyaannya. Berapa sih harga sebuah integritas? Ini bukan pertanyaan buat ujian filsafat loh. Ini pertanyaan nyata yang setiap hari diuji di kantor-kantor pemerintahan dan taruhannya uang kita, uang rakyat. Dan kadang jawabannya itu bikin kita geleng-geleng kepala. Contohnya, nih, buat seorang auditor negara ternyata harganya cuma semalam di hotel mewah. Dan imbalannya, temuan potensi kerugian negara sebesar 10 miliar rupiah. Hilang, lenyap gitu aja. 10 miliar loh. Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata yang jadi titik awal pembahasan kita. Tentang gimana kode etik bisa hancur lebur cuma karena godaan sesaat. Oke, kita mulai bedah kasusnya. Anggap saja kita detektif ya. Kita buka berkas kasus yang pertama. Judulnya, Auditor yang Goyah. Ini cerita tentang audit yang tadinya biasa aja, malah berubah jadi drama menegangkan di mana etika jadi taruhan terbesarnya. Jadi, ceritanya begini. Awalnya semua kelihatan normal. Seorang auditor dari BPK lagi periksa laporan keuangan Pemda dan jeng-jeng, dia nemuin ada yang nggak beres. Ada potensi kerugian negara. Uang kita semua inget ya, sebesar 10 miliar rupiah. Ini bukan angka kecil loh. Ini tuh udah kayak lampu merah darurat yang nyalanya kedap-kedip paling terang. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Alih-alih pihak Pemda nyiapin data buat klarifikasi temuan itu, mereka malah nyiapin yang lain. Tim auditornya malah dapat servis plus-plus. Disediain hotel mewah, dikasih oleh-oleh, bahkan katanya ada hiburan malam. Ini udah bukan lagi soal sopan santun atau keramahan kan? Ini jelas sebuah strategi. Dan hasilnya bikin elus dada. Temuan 10 miliar yang harusnya jadi kasus korupsi besar, tiba-tiba aja nguap. Laporannya diubah, statusnya diturunin jadi cuma kesalahan administrasi biasa. Wow,
Integritas yang harganya tak ternilai ternyata bisa ditukar cuma dengan beberapa malam nyaman. Jelas, ini bukan salah ketik biasa. Ini kegagalan karakter. Gampang banget kan kalau kita cuma nunjuk satu orang dan bilang dia penjahatnya. Tapi, supaya kita benar-benar paham akarnya, kita harus bedah aturan main profesional yang udah dia langgar. Sebenarnya aturan apa sih yang seharusnya jadi benteng pertahanan dia? Yuk kita dalami. Nah, sebelum lanjut, kita perlu paham dulu nih bedanya pekerjaan sama profesi. Jawabannya itu ada di DNA-nya. Ada di seperangkat kode etik dan tanggung jawab moral yang jadi pegangan. Jadi gini, profesi itu bukan sekedar kerja cari duit. Ada syaratnya, butuh keahlian khusus, seringkali ada lisensi atau sertifikasi, punya organisasi atau asosiasi, dan yang paling penting, ada komitmen buat patuh sama kode etik yang ketat. Nah, menjadi ASN itu masuk kategori ini. Ini bukan cuma pekerjaan, ini sebuah profesi. Artinya standarnya lebih tinggi, karena yang dipertaruhkan itu pelayanan buat kita semua. Kalau diibaratkan, inilah 6 pilar suci bagi seorang auditor. Integritas itu soal jujur. Objektivitas itu nggak boleh memihak. Kompetensi artinya dia harus ahli. Kerahasiaan, ya jangan ember. Perilaku profesional, itu jaga nama baik. Dan yang terakhir, skeptisisme profesional. Nah, coba deh perhatiin 2 poin ini, objektivitas dan skeptisisme profesional. 2 pilar inilah yang jadi kunci di kasus kita tadi. Nah, di sini kelihatan jelas banget di mana letak masalahnya. Prinsip objektivitas langsung ambruk pas dia nerima hadiah dan hiburan. Kenapa? Ya karena dia jadi punya hutang budi, jadi nggak netral lagi. Terus prinsip skeptisisme profesional, sikap kritis dan selalu bertanya juga lenyap. Dia langsung percaya aja penjelasan cuma salah administrasi tanpa bukti yang kuat. 2 pilar ini runtuh, ya udah, seluruh bangunan integritasnya ikut ambruk. Quote ini kena banget sih. Gratifikasi itu kayak jebakan tikus yang dipasang halus banget. Awalnya kelihatan kayak kebaikan, tapi sebenarnya itu bikin batas antara kepentingan pribadi sama kepentingan umum jadi kabur. Ada rasa nggak enakan, ada hutang budi, yang akhirnya bikin seorang profesional jadi nggak bisa lagi mikir jernih buat kebaikan kita semua. Bahaya banget. Oke, kita tutup berkas pertama. Kalau tadi kita ngomongin uang negara, kasus kedua ini taruhannya jauh lebih personal. Ini tentang data pribadi kita semua. Mari kita buka berkas kedua, pialang data. Coba deh bayangin, data NIK dan kartu keluarga Anda, data paling pribadi yang kita punya, dijual bebas ke sindikat pinjol ilegal. Dan siapa yang jual? Oknum ASN Dukcapil. Orang yang seharusnya jadi benteng pertahanan data kita, malah jadi malingnya. Ini bukan cuma kejahatan. Ini pengkhianatan kepercayaan publik di level yang paling parah. Pelanggarannya ini berlapis-lapis, kayak kue lapis tapi isinya bencana semua. Pertama, jelas dia melanggar prinsip kerahasiaan. Data yang harusnya dijaga malah diobral. Kedua, dia melanggar perilaku profesional karena tindakannya bikin citra semua ASN jadi jelek di mata publik. Dan yang paling fatal, ini udah bukan lagi soal etika, tapi udah masuk tindak pidana. Ada UU ASN dan UU Perlindungan Data Pribadi yang siap menjerat dia. Nah, 2 kasus tadi itu cuma puncak gunung es. Itu gejala kalau sistemnya memang butuh perbaikan besar-besaran. Kabar baiknya, pemerintah kayaknya dengerin keluhan ini. Mereka akhirnya ngeluarin aturan main yang baru, sebuah game changer bernama UU ASN tahun 2023. Jadi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan ya. Ini adalah upaya buat merombak total sistemnya. Tujuannya apa? Untuk memperkuat profesionalisme dan integritas ASN dari akarnya, biar kasus-kasus kayak tadi nggak kejadian lagi. Yuk, kita lihat bedanya zaman dulu sama sekarang dengan UU baru ini. Dulu, penilaian kinerja seringnya formalitas, nilainya mirip-mirip semua. Sekarang, harus berdasarkan hasil kerja yang jelas. Soal gaji juga gitu. Dulu cenderung flat, sekarang ada tunjangan kinerja. Yang bagus kerjanya dapat lebih. Disiplin juga makin ketat, dan semua data ASN sekarang terintegrasi secara digital. Intinya, kita pindah dari era yang penting datang ke era apa hasil kerjamu. Ada lagi nih beberapa perubahan besar yang penting banget. Pertama, manajemen ASN bakal full digital. Nggak ada lagi tuh dikotomi PNS pusat sama PNS daerah, semua setara. Tenaga honorer juga ditata ulang biar lebih jelas statusnya. Dan yang paling keren menurut saya, semua ASN sekarang wajib buat terus mengembangkan kompetensi alias belajar terus. Tujuannya jelas, bikin birokrasi kita sekelas birokrasi negara maju. Oke, kita udah lihat kasusnya,
udah bedah kode etiknya, udah lihat juga aturan main yang baru. Tapi pada akhirnya, semua ini akan kembali ke satu titik paling penting. Dan titik itu adalah ini. Aturan secanggih apapun bisa dibuat, sistem sebagus apapun bisa diubah, tapi pada akhirnya, integritas itu adalah pilihan pribadi. Benteng pertahanan terakhir itu bukan ada di buku undang-undang, tapi di dalam hati setiap individu. Itu pilihan yang harus dibuat setiap detik, setiap hari. Mungkin ini yang harus selalu diingat. Bekerja itu adalah sebuah kehormatan. Dan menjadi ASN artinya mendapat kehormatan untuk menjaga martabat sebuah profesi. Ini bukan sekedar beban kerja, tapi ini adalah sebuah panggilan jiwa. Jadi, setelah kita bedah semuanya, pertanyaannya sekarang bukan lagi buat oknum auditor atau oknum dukcapil tadi. Pertanyaannya kembali ke kita semua, apapun profesi kita. Kalau suatu saat nanti Anda yang berdiri di persimpangan jalan, di antara godaan yang menggiurkan dan jalan kebenaran yang terjal, putusan apa yang akan Anda pilih? Halo teman-teman semua, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu melayani dengan hati. Kedengarannya mungkin agak klise ya, tapi percayalah, ini bukan cuma slogan kosong. Ini adalah sebuah standar emas yang seharusnya menjadi napas dari setiap pelayanan publik di negara kita. Oke, coba kita jujur-jujuran dulu deh. Pernah nggak sih Anda datang ke sebuah kantor layanan publik, udah berharap urusan bakal cepat beres, pulangnya malah bawa dongkol? Rasanya kesal, bingung, atau bahkan merasa kayak nggak dianggap sama sekali. Ayo ngaku, saya yakin banyak dari kita yang pernah mengalaminya kan? Dan ini bukan cerita fiksi ya, coba bayangin skenario ini. Ada seorang pasien lagi menahan sakit luar biasa, datang ke RSUD. Tapi apa yang terjadi? Petugas di pendaftaran malah asyik main HP. Ditegur, jawabannya malah ketus. Dan puncaknya, si pasien sampai pingsan karena nggak kunjung ditangani. Ini bukan lagi soal pelayanan yang buruk, ini adalah kegagalan total dari tugas paling dasar mereka, menolong nyawa orang. Atau kita lihat kasus lain. Sistem di bandara tiba-tiba down. Ratusan penumpang stuck. Terjebak berjam-jam lamanya. Yang bikin paling frustrasi itu bukan cuma nunggunya, tapi sunyi senyap. Nggak ada satupun petugas yang kasih penjelasan. Ini nih, contoh nyata gimana komunikasi dan empati bisa runtuh total, dan akhirnya meninggalkan ratusan orang dalam kebingungan dan kemarahan. Nah, dua kasus tadi itu ibarat alarm kebakaran yang bunyinya kenceng banget. Jelas ada yang salah. Solusinya bukan lagi sekedar pelayanan yang, ya sudahlah, yang penting tugas selesai. Nggak bisa. Kita butuh yang namanya pelayanan prima. Tujuannya itu naik kelas. Bukan cuma mengerjakan tugas, tapi menciptakan pengalaman yang positif dan melampaui ekspektasi. Jadi, apa sih pelayanan prima itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah standar pelayanan yang sengaja dirancang untuk melampaui harapan. Goalnya ada 3 nih, memastikan kepuasan, memberikan rasa aman, dan menciptakan kenyamanan bagi setiap warga yang dilayani. 3-tiganya wajib. Oke, terus gimana caranya membangun pelayanan sekeren itu? Nah, ada resepnya, ada fondasinya. Kita sebut ini konsep A7. Yuk kita kupas tuntas satu persatu. Ini dia nih, 7 pilar saktinya. Attitude, ability, attention, action, accountability, appearance, dan yang terakhir, simpati. Ingat-ingat ya, 7 ini, inilah resep rahasia untuk membangun budaya pelayanan prima yang sesungguhnya. Yang pertama, dan ini bisa dibilang pintu gerbangnya, adalah attitude alias sikap. Kesan pertama itu nggak ada siaran ulangnya kan? Wujud nyatanya gampang banget, 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kelihatannya sepele, tapi inilah yang menentukan interaksi bakal mulus atau malah jadi bencana. Oke, yang kedua, ability atau kemampuan. Soalnya, senyum doang nggak cukup kalau nggak bisa kerja kan? Ini ngomongin soal kompetensi, paham nggak kerjaannya, efektif nggak cara komunikasinya, dan yang paling krusial, punya nggak kemampuan buat beneran kasih solusi. Ramah itu penting, tapi bisa menyelesaikan masalah, itu kuncinya. Lanjut, yang ketiga, attention atau perhatian. Ini beda ya sama sekedar mendengar, ini tuh mendengarkan secara aktif. Bener-bener fokus sama apa sih yang dibutuhkan warga, proaktif, menawarkan bantuan duluan, peka sama keluhan. Jangan sampai orang yang kita layani itu merasa seperti lagi ngomong sama tembok. Habis perhatian, ya harus ada action alias tindakan. Percuma kan kita ngerti masalahnya, tapi nggak ngapa-ngapain. Action ini adalah soal eksekusi. Memberikan solusi yang konkret, bukan cuma janji-janji manis atau omong doang. Walk the talk, gitu loh. Berikutnya, pilar kelima yang penting banget. Accountability atau tanggung jawab. Ini soal pasang badan. Kalau ada yang salah,
Ya jangan lempar batu sembunyi tangan. Akui, berani minta maaf, terus cari cara memperbaikinya. Sikap seperti ini justru yang bisa membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang. Nomor 6, appearance atau penampilan. Eits, jangan salah sangka dulu ya, ini bukan soal kemewahan atau barang mahal. Ini soal presentasi fisik yang proper. Seragamnya rapi, mejanya bersih, kantornya tertata. Kenapa? Karena semua itu secara nggak langsung menunjukkan kredibilitas dan profesionalisme instansi. Dan yang terakhir, sebagai perekat dari semua pilar lainnya, adalah simpati atau sympathy. Ini adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan warga. Coba tempatkan diri kita di posisi mereka. Tanpa ini, pelayanan sebagus apapun prosedurnya akan terasa dingin, kaku, dan kayak dilayani robot. Tentu saja, konsep A7 ini baru dasarnya. Kalau mau naik level lagi, ada kerangka kerja lain yang lebih dalam. Contohnya konsep service dari Catherine DeFry. Ini sudah bicara soal visi, pemberdayaan, dan perbaikan yang terus-menerus. It's the next level. Oke, teori sudah kita pegang. Sekarang saatnya praktek. Kita balik lagi ke dua kasus horor di awal tadi. Dengan kacamata A7, kita akan bedah tuntas. Apa sih yang sebenarnya salah, dan seharusnya bagaimana biar jadi pelayanan yang prima. Kita bedah kasus RSUD. Jelas banget kan, petugas main HP, terus membentak. Itu langsung nabrak pilar attitude dan simpati. Fatal. Solusinya? Ya simple, kontak mata, senyum, dan langsung prioritaskan pasien darurat. Lalu saat dia mengabaikan keluhan sakit, itu kegagalan di pilar attention. Harusnya, dengarkan baik-baik, segera panggil perawat atau tim triase. Dan puncaknya, saat pasien pingsan, ini sudah gagal total di pilar action dan accountability. SOP darurat harusnya langsung jalan, dan petugasnya wajib ambil tanggung jawab penuh. Sekarang, kita pindah ke kasus di bandara. Sistem down itu masalah teknis, tapi nggak adanya rencana darurat, itu kegagalan di pilar accountability dan action. Harusnya langsung ada proses manual dan petugasnya mengambil alih situasi. Terus, diam 1000 bahasa, nggak ada penjelasan, ini jelas menabrak pilar attention dan sympathy. Petugas harusnya proaktif kasih informasi dan menunjukkan empati kepada penumpang yang frustrasi. Dan terakhir, AC mati, fasilitasnya nggak nyaman. Ini jelas-jelas kegagalan di pilar appearance. Fasilitas yang baik itu cerminan profesionalisme instansi loh. Jadi, intinya apa sih? Ini soal mindset. Kita harus geser cara pandang kita. Melayani publik itu bukan beban, teman-teman. Itu adalah sebuah kehormatan. Setiap tugas yang kita kerjakan di meja layanan, itu punya hubungan langsung dengan nilai-nilai paling dasar seorang abdi negara. Dan, faktanya, semua yang kita bahas dari tadi, konsep pelayanan prima ini nyambung banget sama core values ASN, yaitu berakhlak. Ini adalah wujud paling nyata dari nilai yang pertama, berorientasi pelayanan. Jadi ini bukan cuma teori bagus-bagusan, ini adalah sebuah mandat, sebuah kewajiban. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pemikiran. Anggaplah setiap seragam yang dikenakan dan setiap meja layanan itu adalah sebuah panggung. Pertanyaannya bukan apakah kita akan tampil, tapi seberapa baik kita akan melayani. Dan pertanyaan ini berlaku untuk kita semua, baik yang melayani maupun yang dilayani. Karena pada akhirnya, kita semua berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Halo semuanya, sering banget kan rasanya kayak gambling kalau lagi berurusan sama birokrasi? Padahal sebetulnya negara itu punya janji hukum yang jelas banget loh ke kita sebagai warganya. Nah kali ini kita bakal bongkar tuntas apa sih janji itu dan apa yang terjadi waktu negara mengingkarinya yang kita kenal dengan istilah malat administrasi. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Coba deh, pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan mikir, waktu lagi ngantri di kantor pemerintahan, sebenarnya apa sih janji negara ke saya? Apa hak saya di sini? Jawabannya, menurut hukum ternyata simpel tapi fundamental banget. Ada dua pilar utamanya. Pertama, kepastian hukum. Maksudnya, semua aturan mainnya harus jelas, terukur, nggak bisa diubah-ubah seenaknya. Kedua, persamaan hak. Artinya Anda, saya, kita semua harus diperlakukan sama rata, tanpa pandang bulu. Dan janji ini tuh bukan omong kosong loh. Semuanya tertuang jelas di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Di situ didefinisikan kalau pelayanan publik itu adalah kegiatan negara buat memenuhi kebutuhan kita. Mulai dari KTP, izin usaha, sampai sertifikat tanah. Penting buat dicatat, ini adalah kewajiban negara, bukan kebaikan hati pejabatnya. Nah, biar kewajiban ini jalan, ada 3 pemain utamanya di dalam sistem. Di level paling atas, ada pembina. Ini para menteri atau kepala daerah, yang tugasnya bikin aturan main dan ngawasin. Terus di tengah, ada penyelenggara, yaitu instansinya yang ngatur jalannya pelayanan sehari-hari. Dan di garis depan, yang langsung kita hadapi adalah pelaksana, ya para petugas di loket itu.
Masing-masing punya tanggung jawab yang jelas. Inilah wujud nyata dari janji kepastian hukum tadi. Negara itu wajib hukumnya menetapkan standar pelayanan. Anggap aja ini buku panduan resmi buat kita sebagai warga. Berapa biayanya, berapa lama jadinya, syaratnya apa aja, semuanya harus transparan dan pasti. Jadi, nggak ada lagi tuh jawaban, tergantung, atau wah nggak tentu pak. Puncaknya ada di sini. Maklumat pelayanan. Setiap kantor pemerintahan itu wajib memajang ini. Anggap aja ini semacam kontrak publik yang mereka tanda tangani. Sebuah janji tertulis yang mengikat mereka untuk melayani kita sesuai standar yang udah mereka pajang itu. Ini pegangan kita. Oke, gambar idealnya udah dapet, rapi, jelas, terjamin. Tapi kita semua tahu kan, realita di lapangan seringkali jauh dari harapan. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi ketika janji-janji manis ini dilanggar? Disinilah kita ketemu sama biang keroknya. Maladministrasi. Penting banget buat kita pahami ya, ini bukan sekadar pelayanan yang jelek atau petugasnya jutek, bukan. Maladministrasi itu adalah sebuah pelanggaran hukum, sebuah tindakan sengaja mengabaikan kewajiban yang udah diatur oleh undang-undang. Oke, kita lihat bentuk-bentuknya. Pertama, yang paling klasik dan paling sering kita alami, penundaan berlarut. Ngurus surat yang standarnya bilang 3 hari tapi baru selesai 3 bulan kemudian tanpa ada penjelasan apa-apa. Nah, itu bukan sekedar lambat. Itu namanya maladministrasi. Kedua, penyalahgunaan wewenang. Ini terjadi ketika seorang pejabat membelokkan kekuasaannya yang seharusnya dipakai buat melayani publik, malah dipakai buat keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompoknya. Terus ada juga penyimpangan prosedur. Aturan mainnya udah jelas, misalnya harus lewat tahap A, B, baru C. Tapi oknum petugas sengaja bikin jalur sendiri. Entah itu buat mempersulit kita, atau sebaliknya, buat meloloskan orang lain yang nggak seharusnya lolos. Dan tentu saja, penyakit lama yang susah hilang, permintaan imbalan atau pungli. Saat biaya resmi udah jelas tertera, tapi tiba-tiba muncul uang rokok, biaya administrasi, atau biaya percepatan yang bikin kita kayak diperas di kantor milik negara sendiri. Dan yang terakhir, yang secara langsung menghancurkan pilar persamaan hak, adalah diskriminasi. Ini terjadi ketika Anda dilayani secara berbeda, mungkin lebih lambat, atau bahkan ditolak, hanya karena suku, agama, status sosial, atau apapun latar belakang Anda. Sekarang, kita coba lihat gimana maladministrasi ini bekerja di dunia nyata dan apa dampaknya. Kasus pertama yang bakal kita bedah, ini sering terjadi, yaitu soal sertifikat tanah ganda. Coba bayangin situasi ini. Anda sama tetangga Anda sama-sama pegang sertifikat hak milik, sama-sama asli, sama-sama dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Masalahnya, sertifikat itu untuk bidang tanah yang sama persis. Ini kan gila. Ini bukan salah Anda atau tetangga Anda. Ini adalah kegagalan fatal dari negara. Jadi, apa diagnosisnya? Jelas, ini adalah maladministrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur. Ada pegawai BPN yang nggak cermat atau mungkin sengaja mengabaikan kewajibannya buat ngecek peta sebelum nerbitin sertifikat baru. Akibatnya, negara yang seharusnya ngasih kepastian hukum malah jadi sumber sengketa antar warga. Kasus kedua ini nggak kalah bikin geram. Kita pindah ke dunia pendidikan, sebuah sektor di mana hak anak harusnya jadi yang nomor 1. Sayangnya, maladministrasi juga bisa terjadi di sini. Kita tahu ada sistem zonasi yang tujuannya biar ada pemerataan akses pendidikan. Tapi lihat apa yang terjadi di kasus ini. Ada siswa dari keluarga kurang mampu, rumahnya deket banget sama sekolah, malah ditolak. Tapi ada siswa dari keluarga kaya, rumahnya jauh, malah diterima lewat jalur belakang. Ini potret ketidakadilan yang nyata banget. Diagnosisnya langsung double. Pertama, ini jelas diskriminasi berdasarkan status ekonomi. Kedua, ini adalah penyalahgunaan wewenang oleh kepala sekolah. Dia bukan cuma melanggar aturan, tapi secara harfiah telah merampas hak dan masa depan seorang anak demi kepentingan pihak lain. Jangan kira perbuatan kayak gini bisa lolos gitu aja. Undang-undang pelayanan publik udah menyiapkan senjatanya. Ada sanksi administratif yang jelas, mulai dari yang ringan kayak teguran tertulis, sampai yang paling berat, pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi, ada konsekuensi nyata bagi pelaku maladministrasi. Ngelihat semua masalah ini, wajar banget kalau kita ngerasa kecil dan nggak berdaya. Tapi penting buat diingat, kita nggak sendirian. Negara juga udah nyiapin lembaga pengawas independen namanya Ombudsman Republik Indonesia. Merekalah yang tugasnya jadi wasit dan ngawasin pelayanan publik. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Ini panduan praktisnya. 1. Kenali hak Anda. Baca standar pelayanannya. 2. Kumpulkan semua bukti.
catat waktu kejadian, nama petugasnya, simpan semua dokumen. 3. Coba lapor dulu secara internal, ke atasannya atau unit pengaduan di instansi itu. Kalau nggak ada hasil, jangan ragu ambil langkah keempat, laporkan ke ombudsman. Ini jalur resmi buat kita berjuang. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu kesadaran yang paling fundamental. Pelayanan publik yang baik, yang adil, yang pasti, itu adalah hak kita sebagai warga negara. Itu bukan hadiah, bukan belas kasihan. Pertanyaan penutupnya untuk kita renungkan bersama adalah, sudahkah kita secara aktif dan berani menuntut hak yang sudah dijamin oleh negara itu? Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang fundamental banget, yaitu kepemimpinan diri. Kita akan bedah resep jitu dari Stephen Covey buat meraih apa yang dia sebut kemenangan pribadi atau private victory. Ini adalah fondasi dari semua kesuksesan yang bakal kita bangun. Pernah nggak sih ngerasa seharian tuh sibuk banget, lari sana-sini, tapi pas malam waktu mau tidur Anda mikir, tunggu dulu, sebenarnya hari ini aku ngapain aja ya? Rasanya capek, tapi kok kayak nggak ada hasil yang berarti. Nah, kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian. Dan pembahasan kali ini bakal ngupas tuntas akar masalahnya. Jadi, ini dia kuncinya. Efektivitas yang benar-benar ngefek, kesuksesan yang awet, itu nggak dimulai dari luar. Semua itu tumbuh dari dalam diri kita. Covey menyebutnya kemenangan pribadi, sebuah kemenangan atas diri kita sendiri yang harus kita raih duluan sebelum kita bisa menaklukkan dunia luar. Oke, kita mulai ya. Perjalanan ini unik karena nggak dimulai dengan langsung bertindak, tapi justru dari cara kita berpikir. Kita harus mengubah kacamata yang kita pakai buat melihat dunia, dan yang paling penting, melihat diri kita sendiri. Ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang mendasar. Istilah kerennya itu paradigma shift, atau pergeseran paradigma. Ini tuh bukan cuma soal ganti opini ya, tapi benar-benar mengganti lensa yang kita pakai buat memandang realitas. Nah, 3 kebiasaan pertama yang akan kita bedah ini, itulah alatnya untuk melakukan pergeseran besar di dalam diri kita. Kita mulai dari fondasinya, jadilah proaktif. Dan ini bukan cuma slogan motivasi loh, ini adalah sebuah pilihan sadar untuk mengambil alih kemudi dalam hidup kita. Jadi alih-alih jadi penumpang yang pasrah dibawa kemanapun, kita jadi pilot yang menentukan arah. Coba deh, kita lihat bareng-bareng perbandingan bahasa ini. Di kiri, itu bahasanya orang reaktif. Di kanan, bahasanya orang proaktif. Orang reaktif bilang, sudahlah, saya nggak bisa apa-apa. Seolah-olah hidup mereka itu dikendalikan oleh remote control orang lain. Padahal, orang proaktif sadar antara apa yang terjadi pada kita dengan respons kita itu ada jeda, ada spasi. Nah, disitulah kekuatan super kita, kekuatan untuk memilih. Seperti bilang, oke, mari kita cari alternatif lain. Nah, konsep yang satu ini kuat banget. Coba bayangkan hidup Anda punya 2 lingkaran ini. Ada lingkaran kepedulian di bagian luar, dan ada lingkaran pengaruh di bagian dalam. Pertanyaannya simpel aja sebetulnya. Energi Anda, fokus Anda, lebih sering main di lingkaran mana? Di luar atau di dalam? Biar lebih kebayang ya, lingkaran kepedulian atau circle of concern, itu isinya semua hal yang kita pusingin tapi nggak bisa kita kontrol. Cuaca, politik, kebiasaan buruk orang lain. Sementara itu, lingkaran pengaruh, circle of influence, itu adalah kerajaan pribadi kita. Sikap kita, kebiasaan kita, skill yang kita pelajari. Orang reaktif, energinya habis buat ngeluhin yang di luar. Orang proaktif, energinya fokus buat membangun dan memperluas kerajaannya. Oke, biar makin ngena, kita lihat studi kasusnya. Bayangkan ada sebuah kota kebanjiran. Wali kota yang reaktif, wah dia bakal sibuk banget di depan kamera, nunjuk sana-sini. Ini salah curah hujan yang ekstrim, ini karena kiriman air dari kota seberang. Semua fokusnya ada di lingkaran kepedulian. Nah, wali kota yang proaktif, jauh sebelum musim hujan datang, dia udah sibuk bekerja di lingkaran pengaruhnya. Mengeruk sungai, memperbaiki drainase, menyiapkan tim mitigasi. Hasilnya, tentu beda banget. Oke, kita udah pegang kemudi. Sekarang, pertanyaannya, kita mau kemana? Nah, inilah gunanya kebiasaan kedua, mulai dengan tujuan akhir di pikiran. Kalau proaktif itu soal jadi pilot, maka kebiasaan kedua ini adalah soal menentukan pata dan tujuan akhir penerbangan Anda. Supaya kita efektif, kita butuh yang namanya kompas pribadi. Sebuah visi yang jernih tentang kita mau jadi apa di akhir hidup kita. Bukan cuma target tahunan, tapi gambaran besar hidup kita. Covey menyebutnya pernyataan misi pribadi. Ini semacam konstitusi atau UUD buat diri kita sendiri, yang jadi panduan buat semua keputusan besar dan kecil. Kutipan ini menjelaskan semuanya dengan sempurna. Coba deh bayangkan sebuah gedung pencakar langit. Sebelum ada satu bata pun dipasang, itu gedung udah jadi dengan sangat detail di dalam pikiran dan blueprint arsiteknya. Itu ciptaan mental,
Baru setelah itu, para pekerja membangunnya jadi nyata. Itu ciptaan fisik. Nah, hidup kita juga begitu. Kita harus jadi arsiteknya dulu sebelum jadi mandornya. Oke, kita sudah punya peta tujuan dari kebiasaan kedua. Sekarang, saatnya menyalakan mesin dan mulai berjalan. Inilah kebiasaan ketiga, di mana teori ketemu sama kenyataan di lapangan. Dahulukan yang utama. Ini adalah tentang disiplin eksekusi dari blueprint yang udah kita rancang. Kuncinya cuma satu. Kita harus bisa bedain dua kata ini. Penting, artinya kegiatan itu berkontribusi langsung ke misi hidup kita. Sedangkan mendesak, artinya kegiatan itu butuh perhatian sekarang juga. Nah, jebakannya di sini nih. Seringkali, hal yang paling berisik dan teriak-teriak minta perhatian, yang mendesak, justru bukan hal yang paling penting. Dan ini salah satu alat favorit saya yang bisa mengubah total cara Anda melihat waktu. Matriks manajemen waktu. Kita akan petakan semua aktivitas kita ke dalam 4 kuadran ini, berdasarkan penting dan mendesak. Udah siap? Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, ada kuadran I, krisis. Ini adalah hal yang penting sekaligus mendesak. Ini tuh ibaratnya mode pemadam kebakaran, sibuknya minta ampun. Tentu saja, krisis harus ditangani. Tapi kalau kita hidup di sini terus-menerus, hidup kita isinya cuma stres, burnout, sama lari-larian ngejar deadline. Melelahkan. Nah, ini dia nih, the secret sauce-nya. Kuadran I. Penting tapi tidak mendesak. Inilah jantung dari efektivitas sejati. Isinya apa? Perencanaan jangka panjang, mencegah masalah sebelum terjadi, membangun hubungan, belajar hal baru, olahraga, hal-hal yang nggak pernah teriak, tapi justru yang paling menentukan kualitas masa depan kita. Orang-orang paling efektif di dunia, mereka tinggal di sini. Selanjutnya, kuadran 3, penipuan. Kenapa penipuan? Karena ini mendesak, tapi tidak penting. Ini kayaknya mendesak, tapi sebenarnya nggak penting-penting amat. Contohnya, interupsi, beberapa telepon, dan email, rapat dadakan yang sebetulnya nggak perlu. Kita merasa sibuk, padahal kita cuma lagi ngerjain prioritasnya orang lain. Terakhir, kuadran 4, pemborosan. Tidak penting dan juga tidak mendesak. Saya rasa kita semua tahu isinya apa kan? Ini adalah zona yang harus kita hindari sebisa mungkin, karena ini adalah lubang hitam yang menyedot waktu produktif kita. Pertanyaan ini kayaknya banyak banget ya dari kita yang ngerasain. Kalau seharian kejebak rapat sama ngurusin krisis terus, kapan dong ada waktu buat mikirin masa depan? Nah, ini langsung nyambung ke studi kasus kita yang kedua, yang sangat relevan. Coba kita bayangin ya, ada seorang pejabat eselon 3. Pagi-pagi, dia udah langsung mademin kebakaran dari masalah kemarin. Itu kuadran 1. Siangnya, dia kejebak rentetan rapat mendadak dan interupsi yang gak ada habisnya. Itu kuadran 3. Akibatnya, waktu untuk perencanaan strategis, untuk inovasi, untuk memikirkan solusi jangka panjang, yaitu kuadran 2, itu nggak pernah ada, 0. Dan karena nggak pernah nyentuh akar masalah di kuadran 2, ya kebakaran yang sama bakal muncul lagi tahun depan. Jadi lingkaran setan kan? Jadi inilah dia, 3 kebiasaan yang jadi satu kesatuan. Jadi proaktif, itu artinya kita jadi pilotnya. Mulai dengan tujuan akhir, itu artinya kita punya petanya. Dan mendahulukan yang utama, itu adalah soal disiplin menjalankannya. Ketiganya ini bukan sekedar tips, tapi sebuah sistem utuh buat meraih penguasaan diri atau kemenangan pribadi itu. Dan alur ini, wah, ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Semua dimulai dari satu pikiran. Pikiran yang proaktif akan melahirkan sebuah tindakan. Tindakan yang kita ulang-ulang akan jadi kebiasaan. Dan kumpulan kebiasaan baik itulah yang pada akhirnya menempa karakter kita. Karakter seorang pemimpin efektif yang hebat bukan karena jabatannya, tapi karena dia berhasil memimpin dirinya sendiri. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu tantangan kecil buat Anda. Bukan buat nanti-nanti, tapi buat dilakukan sekarang juga. Coba pikirin, satu aktivitas kuadran 2 yang akan Anda masukkan ke kalender Anda minggu ini. Mungkin 1 jam buat bikin rencana, atau mungkin waktu khusus buat belajar skill baru. Apapun itu, langsung masukin ke kalender. Kenapa? Karena kemenangan pribadi Anda itu dimulai dari satu langkah kecil ini. Kemenangan ada di tangan Anda. Nah, setelah kita bahas soal kemenangan pribadi, sekarang saatnya kita naik level ke arena yang lebih luas. Kita bakal kupas tuntas gimana kebiasaan-kebiasaan dari Stephen Covey ini bisa kita pakai untuk membangun kemenangan publik. Sebuah kesuksesan yang dampaknya itu dirasakan oleh semua orang. Inilah intinya etika kepemimpinan yang benar-benar ngefek. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang nusuk banget nih. Dalam kepemimpinan publik, taruhannya itu tinggi sekali. Waktu para pemimpin lebih mentingin ego sektoralnya atau kemenangan pribadinya, ujung-ujungnya yang selalu jadi korban siapa? Yah, kepentingan kita bersama, kepentingan rakyat. Ini dia peta perjalanan kita untuk sesi kali ini.
Kita mulai dari gimana caranya beralih dari sukses pribadi ke kolaborasi, terus kita selamatin apa itu paradigma menang-menang, kita cari kunci sinergi, lihat contoh gagalnya di dunia nyata, dan terakhir, kita tutup dengan gimana caranya jadi pemimpin yang awet dan berkelanjutan. Jadi gini, kalau 3 kebiasaan pertama itu fokusnya adalah menguasai diri sendiri, nah 3 kebiasaan berikutnya ini adalah tentang gimana kita berinteraksi dan kerja bareng orang lain. Ini jembatan yang super penting. Dari yang tadinya kita menang secara pribadi, jadi individu yang mandiri, sekarang kita menuju kemenangan publik, di mana kita jadi orang yang saling bergantung dan bisa berkolaborasi dengan efektif. Sekarang, yuk kita bedah kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Eits, ini bukan sekadar taktik negosiasi ya. Ini adalah sebuah filosofi utuh dalam kita berinteraksi dengan sesama. Buat seorang pelayan publik, mindset ini tuh harga mati. Selalu cari keuntungan bersama dalam setiap keputusan yang diambil. Fondasi dari berpikir menang-menang itu ada di cara kita melihat dunia. Coba kita lihat 2 mentalitas ini. Di satu sisi ada mentalitas kelangkaan. Orang dengan mentalitas ini percaya kalau kue itu terbatas. Jadi kalau kamu menang, artinya saya harus kalah. Nah, di sisi lain ada mentalitas kelimpahan, yang percaya kalau selalu ada cukup buat semua. Daripada rebutan satu kue kecil, kenapa kita nggak kerjasama bikin kue yang jauh lebih besar? Nah, untuk bisa benar-benar menerapkan menang-menang, seorang pemimpin itu harus punya 3 pilar karakter ini. Pertama, integritas. Artinya, kita setia sama nilai-nilai kita. Kedua, kedewasaan, yaitu kemampuan untuk berani ngomongin ide kita, tapi juga tetap mempertimbangkan perasaan orang lain. Dan yang terakhir, tentu saja, mentalitas kelimpahan. Keyakinan bahwa suksesnya satu orang nggak harus mengorbankan orang lain. Oke, mindset menang-menang udah kita pegang. Terus, gimana cara mewujudkannya? Nah, jawabannya ada di 2 kebiasaan berikutnya. Ini adalah kunci untuk menciptakan sinergi di ranah publik, mendengarkan secara mendalam, dan berkolaborasi secara kreatif. Ini dia inti dari kebiasaan kelima. Dan ini, wow, dalam banget. Kebanyakan dari kita, kan kebalikannya ya. Kita dengerin orang ngomong bukan buat ngerti, tapi buat nyiapin jawaban kita selanjutnya. Pemimpin yang efektif itu membalik logikanya. Mereka benar-benar berusaha memahami sudut pandang orang lain dulu, sebelum mereka menyampaikan pendapatnya sendiri. Poin kuncinya ada di sini nih. Kebiasaan kelima itu bukan soal simpati, tapi empati. Beda loh. Kalau simpati itu kita merasa kasihan dari luar. Duh, kasihan ya dia. Tapi kalau empati, itu usaha tulus untuk masuk ke dalam kepala orang lain, melihat dunia dari kacamata mereka. Inilah yang namanya empathic listening, mendengar dengan mata dan hati kita. Dan ketika mindset menang-menang bertemu dengan kemampuan mendengarkan secara empatik, disitulah keajaiban sinergi terjadi. Ini bukan sekedar kompromi di mana masing-masing sedikit mengalah. Bukan. Ini adalah lompatan kreatif di mana 1 tambah 1 bisa jadi 3, 10, atau bahkan 100. Ini terjadi saat kita justru menghargai perbedaan pandangan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sebuah alternatif ketiga, solusi brilian yang nggak akan pernah kepikiran kalau kita kerja sendiri-sendiri. Teorinya kedengaran keren ya, tapi apa jadinya kalau prinsip-prinsip ini diabaikan? Yuk kita lihat langsung gimana kegagalan menerapkan kebiasaan ini bisa menyebabkan kerugian nyata buat publik lewat 2 studi kasus yang terjadi di Indonesia. Coba bayangin situasi ini. Kementerian Perhubungan mau bangun pelabuhan baru untuk mendorong ekonomi. Keren. Tapi lokasinya ternyata mengancam hutan bakau yang dilindungi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wah, 2 kepentingan publik yang sama-sama penting jadi berhadapan. Dan inilah yang terjadi kemudian. Bukannya duduk bareng cari solusi, yang muncul malah ego sektoral. Masing-masing pihak maunya menang, yang artinya pihak lain harus kalah. Mereka perang di media, saling menyalahkan. Hasil akhirnya bukan menang kalah, tapi kalah-kalah. Proyek strategisnya nggak jalan, ekonomi macet, lingkungan tetap terancam, dan yang paling rugi ya kita semua, rakyat. Terus harusnya gimana dong? Nah, disinilah kebiasaan 4, 5, dan 6 seharusnya bekerja. Dengan mindset menang-menang, saling mendengarkan secara empatik, mereka bisa menciptakan sinergi. Mereka bisa menemukan alternatif ketiga, contohnya konsep pelabuhan hijau atau green port, sebuah pelabuhan yang dirancang dengan teknologi ramah lingkungan, yang bahkan bisa menjadikan kawasan bakau sebagai daya tarik ekowisata. Ekonominya dapat, lingkungannya selamat. Nah, itu baru sinergi. Oke. Kita pindah ke kasus kedua. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM secara tiba-tiba. Sosialisasinya minim dan jaring pengaman sosialnya belum benar-benar siap. Mungkin tujuannya baik ya, tapi eksekusinya, wah, kurang pas. Ini adalah contoh klasik kegagalan kebiasaan 5.
Berusaha mengerti dulu, baru dimengerti. Pemerintah gagal mendengarkan secara empatik jeritan rakyat kecil yang paling kena dampaknya. Bukannya membangun pemahaman bersama, kebijakan ini malah menciptakan jarak. Akibatnya, protes di mana-mana, ketidakstabilan sosial, dan kepercayaan publik yang terkikis. Padahal, komunikasi publik yang empatik itu harusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum kebijakan diterapkan. Setelah kita menguasai interaksi publik, perjalanannya belum selesai loh. Seorang pemimpin yang hebat itu harus bisa bertahan untuk jangka panjang dan, yang lebih penting, menginspirasi orang lain. Yuk kita masuk ke kebiasaan terakhir yang memastikan seorang pemimpin bisa terus awet dan hebat. Kebiasaan ketujuh ini adalah tentang pembaruan diri. Covey pakai analogi penebang kayu yang saking sibuknya menebang pohon, dia sampai nggak punya waktu buat mengasah gergajinya. Akibatnya apa? Dia makin capek, tapi hasil tebangannya makin sedikit. Nah, pemimpin juga gitu. Tanpa pembaruan, mereka bakal burn out, kehabisan energi, dan akhirnya nggak efektif lagi. Jadi ada 4 area utama yang perlu kita asah terus secara seimbang. Ada dimensi fisik, ya lewat olahraga dan makan yang benar, dimensi mental, dengan terus membaca dan belajar hal baru, dimensi spiritual, lewat refleksi atau meditasi, dan terakhir, dimensi sosial atau emosional, dengan merawat hubungan baik kita dengan orang lain. Keseimbangan inilah yang bikin seorang pemimpin bisa bertahan lama. Dan inilah puncaknya, kebiasaan ke-8 yang ditambahkan Covey bertahun-tahun kemudian. Ini adalah lompatan dari sekedar efektif menjadi agung. Kepemimpinan sejati itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tapi tentang menemukan panggilan unik kita, suara kita, dan kemudian menginspirasi tim kita untuk menemukan suara mereka juga. Pada akhirnya seluruh proses ini bisa dirangkum dengan sangat indah. Semuanya itu dimulai dari sebuah pikiran. Pikiran yang terus-menerus kita tanam lama-lama akan tumbuh jadi sebuah tindakan. Tindakan yang kita ulang-ulang terus akan jadi kebiasaan. Dan kumpulan kebiasaan itulah yang pada akhirnya menempa siapa diri kita, menempa karakter kita sebagai seorang pemimpin. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaan terakhir kembali ke kita masing-masing. Dari pikiran yang kita pilih, tindakan yang kita lakukan, dan kebiasaan yang kita bentuk setiap hari, sebetulnya karakter pemimpin seperti apa yang sedang kita bangun untuk diri kita sendiri dan untuk bangsa ini. Pilihannya ada di tangan kita. Langsung ke intinya. Judulnya sudah jelas di layar Anda, Disiplin PNS. Dan jangan salah, ini bukan sekedar aturan biasa. Ini adalah aturan main, sesuatu yang wajib harus ditaati. Ini bukan pilihan, ini bukan himbauan. Sekarang dengarkan saya tidak akan basa-basi. Apa yang akan kita bedah bersama hari ini adalah garis tipis antara karir yang panjang dan cemerlang dengan surat pemberhentian. Jadi, pasang telinga Anda baik-baik. Fokus. Oke, kita mulai dari dasarnya. Saat Anda memilih jalan sebagai seorang PNS, Anda itu setuju untuk main dengan satu set aturan. Aturan ini, catat ya, tidak bisa ditawar, tidak ada negosiasi. Inilah pilar karir Anda. Paham sampai sini? Perhatikan satu kata kunci di layar, kesanggupan. Ini bukan soal Anda mau atau tidak mau, ini soal kapasitas. Kemampuan Anda untuk patuh 100% pada kewajiban dan menjauhi semua larangan. Pertanyaannya simpel, Anda sanggup atau tidak? Kalau tidak sanggup, artinya Anda salah pilih profesi. Dan inilah kitab suci Anda. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Ini pegangan Anda. Di dalamnya ada semua, mulai dari peta menuju kesuksesan sekaligus daftar ranjau darat yang bisa meledakkan karir Anda dalam sekejap. Jadi, jangan pernah berpikir alasan saya tidak tahu aturannya akan diterima. Tidak. Nah, kita bedah yang pertama, kewajiban. Jangan pernah anggap ini daftar tugas harian. Anggap ini perintah mutlak dari negara. Semuanya tertulis jelas di pasal 3 dan 4. Sifatnya absolut, tanpa kecuali. Lihat poin-poin ini. Ini bukan sekedar tulisan. Ini adalah sumpah profesi Anda. Setia pada ideologi negara. Laksanakan kebijakan tanpa tapi. Bekerja penuh integritas. Laporkan harta kekayaan Anda. Tugas Anda itu bukan mempertanyakan, tapi melaksanakan. Jelas? Nah, ini dia. Kewajiban yang paling sering dianggap enteng. Masuk kerja dan patuh pada jam kerja. Dengar ya, negara itu membayar gaji Anda dari uang rakyat. Setiap menit Anda terlambat, setiap jam Anda bolos, itu namanya korupsi waktu. Itu adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Jangan pernah sekalipun mencoba menguji kesabaran negara soal ini. Cukup soal kewajiban. Sekarang kita masuk ke zona paling berbahaya, larangan. Anggap saja ini pagar listrik bertegangan sangat tinggi yang mengelilingi karir Anda.
Coba sentuh sedikit saja, Anda langsung hangus. Semuanya ada di pasal 5. Perhatikan baik-baik daftar di layar ini. Menyalahgunakan wewenang, jadi calo proyek, melakukan pungli, menerima amplop, sampai ikut-ikutan politik praktis. Ini bukan pelanggaran biasa. Ini adalah penyakit, kanker yang menggerogoti kepercayaan masyarakat. Melakukan satu saja dari daftar ini, itu sama artinya Anda menyalakan sumbu bom waktu tepat di bawah kursi jabatan Anda. Khusus soal politik, ini area yang sangat licin. Banyak sekali yang terpeleset di sini. Lihat tabelnya. Ada yang jatuh cuma gara-gara 1 like, 1 komen, atau iseng share postingan seorang kandidat di media sosial. Anda pikir sepele? Mungkin. Tapi di mata negara, itu pelanggaran berat. Dalam hal netralitas, tidak ada yang namanya area abu-abu. Anda hitam atau putih, silakan pilih. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat bagaimana aturan-aturan ini bekerja di dunia nyata. Kita akan bedah 2 kasus, 2 kesalahan fatal yang menghancurkan 2 karir. Jadikan ini pelajaran berharga untuk Anda. Kasus pertama, pelakunya seorang guru. Senjatanya cuma jempolnya di media sosial. Kesalahannya kelihatannya sepele, tapi akibatnya fatal. Kita sebut saja kasus ini dosa sepele sebuah like. Dan inilah barang buktinya. Jejak digital yang tidak bisa dihapus. Sebuah like dan 2 kata di kolom komentar postingan kampanye seorang calon Bugatti, lanjutkan Pak. Terdengar remeh kan? Mungkin niatnya cuma iseng atau sekedar memberi semangat, tapi ingat, di mata hukum, niat Anda itu tidak relevan. Dan inilah akibatnya. Like dan komentar singkat itu adalah pelanggaran langsung terhadap pasal 5 huruf N. Kategorinya jelas, memberikan dukungan. Ingat, Bawaslu tidak pernah tidur dan jejak digital Anda itu abadi. Proses disiplin pun langsung berjalan. Pelajarannya, tidak ada sudut di dunia maya yang cukup aman untuk Anda bersembunyi dari aturan. Kasus kedua, levelnya jauh lebih berat. Kali ini menyangkut uang. Pelakunya adalah oknum di Badan Kepegawaian Daerah yang menjadikan nasib para guru sebagai barang dagangan. Ini bukan lagi soal kelalaian, ini soal keserakahan yang murni. Ini dia kalimat saktinya yang dibungkus manis dengan istilah uang rokok. 5 juta rupiah atau berkas pengajuan kenaikan pangkat Anda bisa saja hilang. Jangan salah, ini bukan permintaan. Ini adalah pemerasan yang menggunakan kekuasaan jabatan. Coba kita analisis. 1 tindakan, tapi isinya 2 pelanggaran fatal. Pertama, penyalahgunaan wewenang. Jabatannya dipakai untuk mengancam, bukan untuk melayani. Kedua, pungutan liar. Meminta uang yang sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Ini kombinasi pelanggaran berat yang tiketnya cuma 1 arah. Keluar dari sistem. Lalu, apa yang terjadi kalau Anda tertangkap? Setiap pelanggaran, dari yang paling sepele sampai yang paling berat, pasti ada konsekuensinya. Tidak ada yang akan lolos. Anggap saja wasit sudah meniup peluitnya. Sekarang waktunya kartu kuning dan kartu merah dibagikan. Ada 3 level hukuman. Level ringan, isinya teguran. Anggap saja tamparan ringan. Level sedang, tunjangan kinerja Anda dipotong 25%. Ini mulai terasa di kantang. Dan terakhir, level berat. Ini akhir dari permainan. Bisa turun jabatan, dicopot, atau dipecat. Kasus like tadi bisa masuk hukuman sedang. Kasus pungli, oh jangan ditanya lagi. Itu sudah pasti tiket emas menuju pemberhentian dengan tidak hormat. Kita sudah bedah aturan mainnya, kita sudah lihat contoh nyata yang jatuh, dan kita sudah paham apa saja hukumannya. Sekarang, semuanya kembali ke diri Anda masing-masing. Setiap hari Anda melangkah masuk kantor, itu adalah sebuah ujian. Setiap tanda tangan, setiap keputusan, bahkan setiap klik jari Anda di ponsel adalah lembar jawaban ujian integritas. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana. Anda mau lulus atau gugur? Pilihan ada di tangan Anda. Tentukan sekarang. Kalau Anda seorang pegawai negeri sipil di Indonesia, aturan itu bukan cuma sekedar panduan loh, tapi garis yang sangat tegas. Kalau dilanggar, ya siap-siap aja menghadapi konsekuensi serius yang nggak Anda tawar-menawar. Inilah sisi yang, jujur aja, paling menakutkan dari menjadi abdi negara, hukuman disiplin. Pertanyaannya, kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya bisa mengakhiri sebuah karir dalam sekejap. Mari kita lihat, seberapa tinggi sih taruhan yang dipertaruhkan di sini? Oke, kita akan bedah semuanya satu persatu. Kita mulai dari aturan main dan konsekuensinya. Terus kita lihat ada 3 tingkat hukuman. Kita juga akan dalami matriks absensi yang fatal banget itu. Pahami gimana proses hukumannya berjalan, belajar dari 2 kisah nyata, dan di akhir kita tarik 1 pelajaran paling penting. Yuk, kita mulai.
Jadi gini, sanksi disiplin untuk PNS itu dibagi jadi 3 tingkatan yang jelas banget, tergantung seberapa besar dampak pelanggarannya. Kita akan urai satu-satu, dari yang paling enteng sampai yang paling bikin karir tamat. Oke, yang pertama, hukuman ringan. Ini biasanya buat pelanggaran yang dampaknya cuma di unit kerja aja. Coba bayangin deh situasinya. Atasan manggil Anda karena urusan absensi. Nggak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama, katakanlah, 3-10 hari dalam setahun. Nah, itu contoh klasiknya. Ini kayak peringatan pertama gitu, dan semuanya tercatat rapi. Nah, kalau pelanggarannya udah mulai berdampak ke instansi secara keseluruhan, hukumannya naik nih ke tingkat sedang. Konsekuensinya langsung berasa di kantong. Tunjangan kinerja Anda alias tukin bisa dipotong 25%. Dan itu bukan sebulan 2 bulan loh, bisa selama 6, 9, atau bahkan setahun penuh. Dan inilah puncaknya, hukuman berat. Ini buat tindakan yang udah merugikan pemerintah atau bahkan negara. Kita nggak lagi ngomongin denda. Ini udah sanksi yang bisa memutus karir, mulai dari jabatan Anda diturunin, sampai yang paling final, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau gampangnya, dipecat. Dari semua jenis pelanggaran, ada satu yang aturannya paling kaku, paling saklek, dan benar-benar tanpa ampun, absensi atau ketidakhadiran. Sistemnya itu sangat jelas, matematis, dan nggak ada sama sekali ruang buat nego-nego. Setiap hari benar-benar dihitung. Kalau ada satu angka yang harus banget ditakuti sama PNS soal kehadiran, ya, inilah dia, 10. Angka ini bisa jadi angka paling berbahaya buat karir Anda. Kenapa? Kenapa angka 10 ini krusial banget? Nah, coba kita lihat rinciannya. Coba diperhatiin baik-baik tabel ini, karena disinilah kita bisa lihat eskalasinya yang mengerikan. Lihat baris pertama, absen 3-10 hari akumulatif, hukumannya masih ringan lah ya. Tapi begitu masuk 11 hari, lihat baris kedua, tukin Anda langsung kena potong. Nah, puncaknya ada di bawah. Mulai dari 21 hari absen aja, Anda udah masuk kategori sanksi berat. Dan yang paling fatal, ada di 2 baris terakhir yang di-highlight itu. Absen 10 hari berturut-turut, atau total 28 hari dalam setahun, hasilnya sama persis, pemberhentian, titik, nggak ada koma. Jadi, tolong diingat angka ini. 28 hari. Itu jumlah absen kumulatif dalam setahun yang secara otomatis langsung memicu sanksi pemecatan. Tentu aja hukuman itu nggak dijatuhkan sembarangan. Ada prosedur hukumnya yang sangat formal dan wajib diikuti untuk setiap dugaan pelanggaran disiplin. Prosesnya itu ada 3 tahap utama. Pertama, Anda akan dapat surat panggilan tertulis. Kedua, ada pemeriksaan tertutup, yang hasilnya nanti dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau yang biasa kita kenal sebagai BAP. Nah, yang terakhir, barulah putusan dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap langkahnya itu terdokumentasi dan punya kekuatan hukum yang kuat. Oke, teori udah cukup. Sekarang mari kita lihat gimana aturan-aturan ini bekerja di dunia nyata. 2 kisah ini jadi bukti betapa tegas dan tanpa komprominya sistem ini kalau sudah berjalan. Kasus pertama ini tentang seorang PNS muda yang liburannya tanpa izin, malah berakhir dengan konsekuensi profesional paling tinggi. Kronologinya benar-benar cepat dan fatal. Jadi PNS ini nggak masuk kerja dari tanggal 1 sampai 14 Januari, pas banget 10 hari kerja berturut-turut. Begitu dia muncul lagi di kantor tanggal 15, semuanya udah terlambat. Proses pemberhentiannya itu udah nggak bisa dihentikan lagi. Dan ini bukan ngarang loh, inilah dasar hukumnya, tertulis jelas banget di peraturan pemerintah. Aturan ini sifatnya mutlak. Begitu Anda melewati batas 10 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, udah, nggak ada lagi ruang buat negosiasi atau pembelaan. Selesai. Kasus kedua ini nunjukin gimana perilaku pribadi seorang PNS bisa punya dampak profesional yang sangat berat. Apalagi kalau udah jadi konsumsi publik alias viral. Kenapa pelanggaran kayak gini dianggap berat banget? Ada beberapa alasan kunci. Pertama, ya jelas ini melanggar ketentuan. Kedua, dan ini yang bikin runyam karena kasusnya jadi viral, tindakan ini dianggap menurunkan martabat instansi. Ingat, seorang PNS itu punya tanggung jawab buat menjaga citra pemerintah, bahkan di luar jam kerja. Makanya, sanksi berat kayak pembebasan jabatan atau bahkan pemberhentian jadi hukuman yang sangat mungkin terjadi. Jadi setelah kita lihat semua aturannya, matriksnya, prosedurnya, sampai kisah nyatanya, apa sih pelajaran utamanya? Pesannya sebetulnya sangat jelas dan sederhana. Nah, pertanyaan ini saya kembalikan untuk kita renungkan bersama. Aturannya udah jelas, konsekuensinya nyata, dan sistemnya nggak ngasih ruang sedikit pun buat coba-coba. Pada akhirnya, integritas itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sebuah keharusan mutlak. Korupsi. Kayaknya kita semua udah sering banget ya dengar kata ini. Tapi seberapa dalam sih kita benar-benar paham?
Nah, hari ini kita nggak cuma bakal ngobrolin, tapi kita akan jadi detektif. Kita akan buka berkas kasusnya dan melakukan investigasi forensik buat membedah ya anatomi dari kejahatan yang super merusak ini. Coba deh, lihat angka ini. 271 triliun rupiah. Ini bukan main-main. Angka ini bukan anggaran negara kecil loh. Ini adalah kerugian negara yang disebabkan oleh cuma satu kasus korupsi di Indonesia. Bayangin, satu kasus saja segini. Pasti langsung kepikiran kan, gimana ceritanya kejahatan segede ini bisa sampai terjadi? Jawabannya, itu nggak akan kita temuin cuma dari baca headline berita. Nggak cukup, kita harus turun tangan, masuk lebih dalam. Anggap aja kita ini ahli bedah yang bakal membedah anatomi kejahatan ini sampai ke akar-akarnya. Oke, ini dia rencana investigasi kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama tersangka utamanya, si korupsi ini. Terus, kita siapkan alat-alat investigasi kita, yaitu 3 lensa teori kriminal. Nah, setelah itu baru kita terjun ke TKP, kita bedah 2 studi kasus yang real banget, baru deh di akhir kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, anatomi korupsi. Ya kan, kata orang, buat ngelawan musuh, kita harus kenal dulu siapa dia sebenarnya. Gimana enggak? Dari asal katanya aja udah serem. Corruptio itu dari bahasa Latin, artinya busuk, rusak, menggoyahkan, bahkan memutarbalikkan. Wow, nama ini benar-benar pas banget ngegambarin gimana dampaknya yang bisa ngerusak fondasi sebuah masyarakat. Nah, kalau di Indonesia sendiri secara hukum, sebuah tindakan itu baru bisa disebut korupsi kalau 3 unsur ini terpenuhi. Pertama, jelas harus melawan hukum. Kedua, tujuannya buat memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dan yang ketiga, ini nih yang krusial, harus ada kerugian keuangan atau ekonomi negara. 3-tiganya ini harus ada, nggak bisa salah satu aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih para ahli kriminologi ngejelasin kenapa korupsi itu bisa terjadi? Nah, ini saatnya kita keluarin alat-alat canggih buat investigasi kita. Jadi, para kriminolog ini punya beberapa kacamata atau teori buat ngelihat akar masalahnya. Ada 3 nih yang paling terkenal. Yang pertama ada Ghosn teori, terus ada CMDA teorinya Robert Klitgaard, dan yang terakhir fraud triangle atau segitiga kejahatan. Masing-masing ini ngasih kita cara pandang yang beda dan unik banget. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, Ghosn theory. GONE ini singkatan dari greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Gampangnya teori ini ngebagi penyebabnya jadi 2, faktor dari dalam diri orangnya, kayak serakah atau lagi butuh banget, dan faktor dari luar, misalnya sistemnya lemah jadi ada kesempatan, plus risikonya ketahuan dan dihukum itu kecil. Selanjutnya, ada teori CDMA. Ini keren banget karena bentuknya kayak rumus matematika. C sama dengan M ditambah D dikurangi A. C itu kali corruption. Korupsi, kata Klitgaard, bakal subur banget kalau ada M, yaitu monopoli kekuasaan, ditambah D, yaitu diskresi atau wewenang yang luas banget, tapi dikurangi A, alias akuntabilitasnya minim. Jadi kekuasaan besar tanpa pengawasan, wah itu resep bencana. Dan yang terakhir ada fraud triangle atau segitiga kejahatan. Teori ini bilang korupsi itu kayak badai sempurna, dia baru terjadi kalau 3 sisi segitiga ini ketemu. Apa aja itu? Pertama ada tekanan atau pressure, kedua ada kesempatan atau opportunity, dan yang ketiga ini yang paling psikologis ada rasionalisasi, alias si pelaku bisa nemuin cara buat ngebenerin tindakannya di otaknya sendiri. Oke, teori cukup. Sekarang waktunya kita turun ke lapangan. Kita buka berkas kasus pertama, kita akan coba pakai rumus korupsi CDMA tadi buat membedah skandal timah yang nilainya 271 triliun itu. Oke. Di depan kita ada kasus super besar, korupsi tata niaga timah. Kerugian negaranya 271 triliun rupiah. Gila. Sekarang, ayo kita pakai kacamata Klitgaard. Korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi dikurangi akuntabilitas. Unsur pertama, M untuk monopoli. Di kasus ini, PT Timah sebagai BUMN itu punya kekuasaan monopoli penuh atas tata niaga timah di wilayah itu. Cek. Lanjut, unsur D untuk diskresi. Nah, para pejabat terkait ternyata punya kewenangan yang luas banget, diskresi, buat nerbitin izin dan bikin aturan main kerjasama dengan swasta. Cek lagi. Dan yang terakhir, minus A, akuntabilitas. Ternyata,
pengawasan terhadap semua proses itu lemah banget. Bisa dibilang hampir nggak ada. Jadi, coba kita jumlahin. Monopoli kekuasaan, ditambah diskresi tanpa batas, tapi pengawasannya nol. Hasilnya, boom! Kerugian negara 271 triliun. Rumusnya pas banget kan? Oke, dari skandal triliunan rupiah, sekarang kita pindah ke level yang jauh lebih kecil tapi nggak kalah penting, tingkat desa. Kasus kedua ini jauh lebih personal, dan kita akan bedah pakai kacamata yang beda, yaitu segitiga kejahatan. Kasusnya simpel tapi tragis. Ada seorang kepala desa yang menggelapkan dana desa. Buat apa? Buat bayar utang pribadi gara-gara kalah judi online. Nah, mari kita gambar segitiganya. Sisi pertama, tekanan atau pressure. Jelas banget kan di sini, dia punya utang judi online yang harus lunas. Itu tekanannya. Sisi kedua, kesempatan atau opportunity. Kenapa dia bisa? Karena dia yang pegang kas desa. Nggak ada yang ngawasin langsung. Dia lihat ada celah terbuka lebar. Dan ini dia sisi terakhir yang melengkapi segitiganya yang paling personal. Rasionalisasi atau pembenaran. Coba dengerin bisikan di kepalanya. Saya kan udah kerja keras buat desa. Ambil dikit gak apa-apa lah. Dia nggak ngelihat dirinya sebagai penjahat. Dia ngebenerin tindakannya sendiri. Nah, tekanan, kesempatan, rasionalisasi. 3 sisi ketemu, lengkap sudah segitiganya. Kejahatan pun terjadi. Oke, investigasi kita hampir selesai. Berkas kasus sudah kita bedah, teori-teori sudah kita pakai. Jadi, apa sih kesimpulan akhir dari semua ini? Temuan pentingnya adalah korupsi itu ternyata bukan tindakan acak yang tiba-tiba terjadi. Bukan, dia lahir dari kombinasi faktor internal, dari dalam diri orangnya, dan faktor eksternal, yaitu sistemnya yang bobrok. Nah, teori-teori tadi, seperti GONE, CDMA, dan fraud triangle, itu kayak peta yang bantu kita nemuin titik-titik rawan ini. Jadi intinya, memahami kenapanya adalah langkah pertama untuk mencegahnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang paling penting. Setelah kita bedah anatominya, kita jadi tahu kalau korupsi itu bukan monster yang nggak kelihatan. Bukan. Korupsi itu penyakit yang penyebabnya bisa kita identifikasi, bisa kita lacak. Jadi, pertanyaannya sekarang bergeser. Bukan lagi cuma kenapa sih korupsi terjadi, tapi apa peran kita untuk menghentikannya. Kalau kita ngomongin korupsi di Indonesia, ini tuh kayak perang yang nggak ada habisnya ya. Nah, di penutup seri kita kali ini, kita akan bedah tuntas sejarah perlawanan dan berbagai strategi yang pernah dan sedang kita gunakan. Yuk, langsung kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal kenalan dulu sama 7 wajah korupsi, terus kita napak tilas jejak perlawanannya, lanjut kita pahami apa itu strategi Trisula pemberantasan, setelah itu kita akan bedah kasus klasik, bedanya suap, pemerasan, dan hadiah, terakhir kita akan bahas polemik soal operasi tangkap tangan atau OTT. Pertama-tama, sebelum kita bisa melawan sesuatu, kita harus kenal dulu musuhnya kan? Jadi, sebenarnya korupsi itu bentuknya apa aja sih menurut hukum di Indonesia? Ternyata, undang-undang kita, lebih tepatnya UU Tipikor, nggak melihat korupsi sebagai satu tindakan tunggal. Nggak sesimpel itu. Hukum kita membaginya menjadi 7 kelompok kejahatan yang berbeda. Coba deh kita lihat daftarnya. Spektrumnya ini luas banget. Mulai dari yang kelas kakap, kayak merugikan keuangan negara, sampai ke suap yang transaksional, penggelapan oleh pejabat, bahkan perbuatan curang dalam proyek-proyek konstruksi. Ini menunjukin kalau korupsi itu bisa menyusup kemana saja dengan berbagai modus. Nah, perjuangan melawan korupsi ini bukan baru kemarin sore loh. Yuk sekarang kita geser sedikit dan lihat bagaimana Indonesia udah berjuang melawan korupsi selama lebih dari setengah abad. Lini masa ini nunjukin pola yang menarik banget kan? Setiap era itu seolah melahirkan lembaga anti korupsinya sendiri, dari operasi militer, tim bentukan Orde Baru, sampai akhirnya KPK yang kita kenal sekarang. Tapi perhatikan juga polanya, ada pembentukan, ada reformasi, dan bahkan ada revisi yang kontroversial. Ini bukti bahwa pertarungannya itu tanpa henti, bahkan di dalam sistemnya sendiri. Oke, dengan sejarah sepanjang itu, terus apa rencana tempur kita di era modern ini? Nah, pendekatan yang dipakai sekarang itu menggunakan strategi 3 cabang atau 3 jurus. Namanya keren Trisula pemberantasan. Gampangnya gini, pertama, represif, tangkap pelakunya biar jera. Kedua, preventif, perbaiki sistemnya yang rusak. Ketiga, edukatif, bangun kesadaran dan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat. Kuncinya apa? Ketiganya harus jalan bareng. Kalau cuma nangkepin orang tapi sistemnya bobrok, ya bakal ada terus koruptor baru. Teorinya sih terdengar bagus ya, tapi praktiknya di lapangan, wah situasinya bisa jadi abu-abu dan rumit. Coba kita lihat skenario yang paling sering kita dengar, pengurusan izin usaha.
Nah, di sini nih seringkali orang bingung. Biar gampang bedain antara suap, gratifikasi, sama pemerasan, kita cuma perlu jawab 3 pertanyaan simpel. Siapa yang mulai? Apakah ada deal atau transaksi di awal? Dan yang terakhir, adakah unsur paksaan? Ini skenario pertama, suap. Klasik banget. Si pengusaha yang berinisiatif, dia nawarin uang di depan supaya izinnya lancar. Ada kesepakatan, ada transaksi. Istilahnya sama-sama mau untuk sebuah tujuan. Sekarang kita balik ceritanya. Pemerasan. Di sini yang aktif justru pejabatnya. Dia pakai kuasanya buat maksa. Kalau mau izinnya keluar, ada biayanya nih. Si pengusaha jadi nggak punya pilihan lain selain bayar. Inisiatif dan paksaan datang dari yang punya kuasa. Dan ini yang paling tricky, gratifikasi. Izinnya keluar sesuai prosedur, semua beres. Tiba-tiba si pengusaha kirim hadiah mahal sebagai ucapan terima kasih. Nggak ada kesepakatan apa-apa sebelumnya, tapi pemberian inilah yang bisa menciptakan utang budi dan membuka pintu untuk konflik kepentingan di masa depan. Makanya, ini tetap ilegal untuk pejabat negara. Nah, ini semua membawa kita ke salah satu taktik yang paling sering kita lihat di berita, operasi tangkap tangan atau OTT. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar strategi yang berhasil? Setiap kali ada berita pejabat kena OTT, publik seringkali terbelah. Di satu sisi kita senang, tapi di sisi lain, kita juga miris. Jadi, ini sebenarnya tanda penegakan hukum kita sukses, atau justru ini adalah gejala bahwa sistem pencegahan kita gagal total? Coba kita pikirkan kayak gini deh. Dari sudut pandang represif, setiap penangkapan itu ya kemenangan. Artinya, hukum berjalan dan bisa bikin calon koruptor lain jadi takut. Tapi, kalau kita lihat dari sudut pandang preventif, kalau kita harus terus-terusan nangkepin orang, bukankah itu artinya sistem pencegahan kita bocor di mana-mana? Akar masalahnya, kayak politik biaya tinggi, mungkin nggak tersentuh sama sekali. Inilah dilema inti dari perjalanan panjang anti korupsi di Indonesia. Ini pertanyaan besar yang tersisa. Setelah puluhan tahun berperang, apakah kita sebenarnya hanya sibuk menjadi pemadam kebakaran, tapi lupa memperbaiki instalasi listrik yang korslet dan terus-menerus menyebabkan kebakaran baru? Nah, bagaimana menurut Anda?